Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Untirta, Bapak Dr. Agus Prihartono Permanasidik SHMH beserta jajarannya. Yang saya hormati narasumber pada webinar Fadil HMM. Yang saya hormati National Office Untirta beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh Fakultas Hukum Untirta, seluruh peserta web seminar sharing session studi in United Kingdom. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua seperti nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan yang bermanfaat ini. Saya ucapkan selamat datang di acara sharing session studi in United Kingdom yang diselenggarakan oleh International Office Untirta. Kegiatan ini juga merupakan kolaborasi antara Fakultas Hukum Untirta dengan University of Stirling. Hadirin yang saya hormati, untuk itu perkenalkan saya Siti Julaiha sebagai pembawa acara sharing session pada siang hari ini. Maka dari itu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun acara yang akan kita lewati bersama yaitu untuk acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat sharing session, acara yang kelima Q&A and discussion, acara yang keenam sertifikat presentation, dan acara yang terakhir closing and photo session. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Untirta kepada Bapak Dr. Agus Permanasidik SHMH. Baik, terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dilancarkan segala aktivitasnya, dilindungi dari segala macam mara bahaya penyakit, dan diberikan limpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama
saya ucapkan selamat kepada seluruh pihak-pihak yang sudah menginisiasi terselenggaranya acara ini. Ya, pertama-tama yang saya hormati di sini Bapak Rektor Untirta beserta jajarannya. Kemudian di sini yang telah menyimak dari awal Bapak Ketua PLI International Office of Untirta, Bapak Dr. Udi Samanhudi PhD. Ya, berarti 2 kali ya, doktor dan PhD ya. Gitu. Kemudian yang saya hormati juga di sini keynote speaker, narasumber, alumnus of University of Stirling sudah hadir, Saudari Nurul Fadila SLLM. Selamat datang, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk sharing bersama kami. Kemudian di sini sudah hadir juga moderator, ya, yaitu Saudari Siti Juleha dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan BMKBM Untirta, dan yang wabil khusus yang saya banggakan Ibu Iko Matusuniah SHMH PhD, belum doktor ya, baru PhD ya. Dan yang saya hormati kan seluruh peserta yang tergabung dalam link Zoom pada siang hari ini. Di sini ada dari Universitas Malaysia, kemudian universitas yang lainnya, yang di sini ada Saudara Fatur, Saudara Mukhtar, kemudian di sini ada Saudari Dina, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh peserta yang hadir dalam link Zoom ini. Selamat datang. Dan kemudian yang saya hormati juga seluruh jajaran Fakultas Hukum Untirta, seluruh jajaran PLI, dan Sivitas Akademik Fakultas Hukum dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan salawat bertasalam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat, dan umatnya. Mudah-mudahan kita umat Islam menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini pada siang hari ini merupakan event yang sangat berharga sekali ya, khususnya bagi para lulusan S1 dan kemudian ingin melanjutkan pasca sarjana di luar negeri. Di sini kita bisa sharing season ya, di mana kita harus punya pemikiran out of the box ya. Jadi tidak memikirkan kelanjutan kuliah itu hanya di dalam negeri. Bagaimana kuliah di luar negeri? Bagaimana menariknya, pengalamannya, suka dukanya, mudah-mudahan banyak sukanya ya Bu Nurul ya. Gitu di luar negeri, dan banyak manfaatnya yang pasti ya, gitu. Karena kita bisa memperoleh kebudayaan baru, informasi baru, ilmu-ilmu baru yang sangat luar biasa yang bisa kita combine, kita serap, kita harmonisasi dengan kebudayaan yang ada di negara kita, kemudian regulasi yang ada di negara kita, dan segala sesuatu yang bisa kita combine, kita regulasikan, kita bisa harmonisasikan, sehingga kita bisa berdampingan dan membuat suatu inovasi baru terhadap regulasi-regulasi yang ada, yang juga bisa menjadi masukan-masukan yang sangat positif sekali. Pada siang hari ini kita akan menyelenggarakan season studi in United Kingdom ya, UK, di mana ini hal yang sangat luar biasa sekali, karena mungkin banyak saudara-saudara yang akan melanjutkan, akan pairing dengan rekan-rekan yang lain atau mahasiswa-mahasiswa yang lain, bagaimana caranya untuk studi lanjut ke luar negeri. Kemudian bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya, dan bagaimana yang harus dilakukan. Mungkin banyak yang masih blank ya, masih belum mengetahui informasi-informasi untuk studi di luar negeri, baik itu UK ataupun di yang lainnya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pada siang hari ini, banyak yang tergugah hati dan pemikirannya untuk bisa melanjutkan studi ke luar negeri, ya. Sehingga hal-hal positif yang bisa kita serap, yang bisa nanti kita sharing begitu kembali ke Indonesia khususnya atau negara-negara kita, ya, bisa kita
harmonisasikan dengan apa-apa yang ada di negara kita. Nah, mudah-mudahan kita tidak hanya hari ini saja, tidak hanya kali ini saja melaksanakan sharing season, karena mungkin di tiap daerah berbeda-beda. Mungkin saat ini sharing seasonnya bisa di UK dengan Bu Nurul, mungkin bisa ada Ibu Iko ya di Malaysia seperti apa, atau yang lainnya gitu kan. Sehingga banyak informasi-informasi yang menarik, yang menggugah, yang menjadi trigger, menjadi para mahasiswa, para akademisi yang ingin studi lanjut itu menjadi memiliki gairah untuk studi lanjut itu bukan hanya di negara sendiri, tetapi keluar dari negaranya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan siang hari ini bisa bermanfaat khususnya buat kita pribadi dan umumnya buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di lingkungan sekitar kita, khususnya akademisi di lingkungan kampus masing-masing. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele makin cepat, makin bagus, tidak bertele-tele ya. Nah, mudah-mudahan berjalan lancar, barakallah, dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Prihartono karena telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu ada acara inti sharing session yang akan dimoderatori oleh saya sendiri. Nah, tapi terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan penyampaian dari speaker, kita akan melihat atau mengenal lebih jauh siapa speaker yang akan sharing pada siang hari ini, gitu kan. Untuk nama Nurul Fadilah, alamat Cikande, Serang, Banten. Untuk nomor telepon ini boleh teman-teman catat 0759 68 33166. Email nurulfadilah667@gmail.com. Kemudian ini ada work experience. Untuk pengalaman kerjanya di tahun 2020, Kak Nurul ini menjadi asesor di Sinergi Daya Prima. Kemudian di tahun 2018 menjadi staf di The Institution of Legal Assistance LBH Mandiri Banten. Kemudian di tahun 2018 menjadi Member of Research and Development di calonsh.com. Kemudian pendidikan formal, Kak Nurul ini di tahun 2020 menyelesaikan studinya di Master Degree LLM International Energy and Environmental Law di University of Stirling. Di tahun 2018 Bachelor of Law Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian di 2017 ada ini pendidikan non formalnya, ada weekend class di Liputan 6 SCTP. Kemudian ada 2017 Legal Opinion and Legal Due Diligence Workshop. Kemudian ada di tahun 2016 Media Campus Gathering dan lain sebagainya. Kemudian ini ada pengalaman organisasi juga nih dari Kak Nurul. Itu salah satunya karena di sini banyak ya, jadi saya sebutkan salah satunya. Kak Nurul ini pernah mengikuti Cross Communication Culture Komunitas Lintas Budaya itu tahun 2020 dan menjadi Head of Kohati Islamic Student Association HMI di Fakultas Hukum Untirta. Nah, untuk pengalaman organisasi lain itu sangat banyak sekali, mungkin nanti lebih jelasnya akan Kak Nurul sharing kepada kita semua. Nah, mungkin itu untuk sedikit perkenalan yang nantinya kita sendiri akan mendengarkan bagaimana experience dari Kak Nurul sendiri tentang kuliah di luar negeri itu seperti apa, lika-likunya seperti apa gitu kan. Nah, kita akan mendengarkan itu semua dari Kak Nurul. Nah, kemudian tanpa berlama-lama silahkan Kak Nurul boleh di Baik, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirobbilalamin, amma ba'du, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua
salah satunya nikmat sehat badan, sehingga kita bisa diberikan kesempatan pada kesempatan kali ini untuk bertatap muka walaupun online. Shalawat beriring salamnya semoga tercurahkan kepada, Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama, yang saya hormati di sini Pak Agus Prihartono selaku Dekan, Fakultas Hukum Untirta, kemudian yang, saya hormati pula, Pak Udi ya selaku, Ketua International Office Untirta beserta jajarannya, dan saya juga mau menyapa ini guru-guru saya di Fakultas Hukum, Ibu Iko, dan lain sebagainya yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu ini luar biasa. Jadi, saya juga, ke sini gitu ya, ke luar negeri banyak motivasinya dari guru-guru saya gitu kan di Untirta begitu. Dan saya juga, mau berterima kasih juga kepada moderator, Mbak Siti Zuleha telah memberikan kesempatan waktunya kepada saya untuk berbicara. Dan tak lupa juga saya, mau menyapa nih teman-teman semua yang udah join pada kesempatan kali ini gitu ya, terima kasih. Mungkin, kesempatan kali ini, saya akan, sharing-sharing begitu ya, pengalaman saya di sini kuliah di luar negeri, di UK khususnya, terkait kayak gimana sih kayak sistemnya tuh di sini begitu. Kemudian tuh kayak apa yang harus dipersiapkan begitu. Mungkin saya izin share, PowerPoint dulu kali ya. Ya, jadi, pada kesempatan kali ini, saya mau sharing gitu, sharing-sharing aja sih, kayak terkait, studi saya ketika di United Kingdom tuh seperti apa, begitu. Nah, mungkin teman-teman kalau, berbicara terkait studi ya di luar negeri, sebetulnya saya apa ya, dulu itu dulu banget apalagi waktu SMA gitu, nggak kepikiran banget gitu, saya itu pengen kuliah ke luar negeri gitu. Tapi kayak seiring waktunya berjalan gitu ya, kayak day by day gitu kan, kayak everything is changing gitu, kayak tiba-tiba kayak ya banyaklah, kayak apa ya, faktor-faktor yang akhirnya kayak saya juga ke-trigger gitu, ke-trigger untuk kayak, kayaknya aku harus kuliah ke luar negeri deh gitu kan. Kayak itu waktu S1 sih, maksudnya kayaknya udah lulus juga deh, kayaknya ya udah lulus juga kayak sempat mikir kayak, kayaknya aku harus kuliah ke luar negeri begitu kan. Kebetulan aku kan masuk FH Untirta itu kan tahun 2014 ya, jadi aku kayak lulus tuh 2018, jadi baru emang intake untuk kuliah S2 ini kayak tahun 2020, sebenarnya banyak prosesnya begitu. Nah, mungkin yang pertama yang akan saya, sharing gitu kayak kenapa sih gitu, kenapa saya pengen, sekolah ke luar negeri, kayak reasoning-nya gitu. Oh, yang pertama itu terkait, multi-culture ya. Jadi, berbicara terkait, studi abroad gitu kan, studi di luar negeri, pasti apa ya, sesuatu yang ada di benak pikiran kita tuh kayak, "Oh iya kita bakal ketemu orang nih, orang yang apa ya, orang baru gitu, orang baru dalam arti, oh yang kulitnya beda gitu kan, yang mungkin pola pikirnya juga sama kita beda banget gitu kan. Terus yang, kayak kebiasaannya beda gitu kan. Terus kayak, banyaklah, kayak hal-hal yang berbeda gitu termasuk cuaca. Mungkin di sini sekarang, teman-teman di sini masih jam 7:30 pagi, nah di Indonesia mungkin udah kayak jam 2:30 ya, udah sore gitu. Jadi maksudnya itu kayak salah satu contohnya. Jadi banyak perbedaan-perbedaannya gitu yang dan juga kayak maksudnya culture-nya itu ya beda gitu. Jadi kayak itu, bagi aku gitu, kayak sesuatu yang menarik apa ya, untuk apa ya, untuk dipelajari bukan cuma dipelajari, cuma aku harus kayak ikut langsung gitu mempelajari in person ke sini gitu, kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang menarik gitu. Aku ingat banget itu pasti lu dapet kayak apa yang namanya school of life gitu kan, kayak gimana ya, apa ya, bukan cuma belajar secara akademik kayak hal baru kayak misalnya aku nggak tahu ini, jadi tahu ini gitu terkait akademis, tetapi ternyata memang banyak gitu hal-hal yang dipelajari gitu dari keadaan-keadaan yang sangat berbeda gitu. Itu bukan cuma keadaan berbeda jauh dari orang tua dan lain sebagainya, tetapi sesuatunya gitu banyak berbeda gitu. Jadi itu ya kayak menarik juga gitu, yang akhirnya itu kayak ke diri kita secara personal itu kayak
banyak sesuatu yang diambil gitu, kayak self improvement-nya gitu. Contohnya kayak misalnya, mungkin karena banyak tugas dan lain sebagainya, kemudian harus menyesuaikan dengan keadaan, dengan teman yang berbeda gitu kan, terus dan lain sebagainya. Akhirnya kayak kayak kita tuh kayak dituntut untuk beradaptasi begitu kan, dituntut untuk, "Oh aku harus manage ini dengan baik," gitu kan, "kalau enggak begini, kalau enggak begitu," gitu. Jadi kayak banyak banget sebetulnya pelajaran yang diambil bukan cuman pelajaran yang terkait akademik di kelas gitu, tapi banyak hal lain begitu. Itu yang sangat sangat menarik, yang apa ya, main reason gitu kan, kenapa aku pengen kuliah ke luar negeri gitu. Kayak itu yang apa ya, reason yang paling kuat sih sebetulnya kayak gitu. Pasti ya banyak gitu. Ya aku tidak bilang gitu kalau kuliah di Indonesia gitu atau di dalam negeri itu pengalamannya nggak bilang seperti itu juga, pasti banyak pengalamannya juga dan setiap orang pasti ngambil apa ya, output-nya juga pasti beda-beda gitu kan. Jadi aku nggak bisa bilang seperti itu, itu aku bilang kalau kuliah di Indo itu nggak baik, nggak juga gitu. Aku cuma pengen kayak nyampein kalau, di luar negeri itu ada yang berbeda dan itu tuh tiap-tiap orang, pasti ketertarikannya berbeda dan menurutku itu kayak itu hal yang menarik banget gitu. Kemudian selain itu juga ada, kayak comparison ya, kayak comparison itu kayak perbandingannya gitu. Nah mungkin kalau, sebelumnya kan aku udah ngerasain juga ya, maksudnya kuliah di, S1 gitu kan, di Indo gitu kan. Jadi aku juga pengen ngerasain kayak compare juga gitu, sebenarnya itu keterkaitan juga ya, kayak compare, gimana gitu kayak kuliahnya rasanya di luar negeri gitu kan dengan apa ya, bahasa yang berbeda begitu kan, dengan mungkin, apa ya, sistem yang berbeda begitu. Nah, begitu kan ini keterkaitan dengan education system ini gitu, yang jelas pasti itu ada bedanya gitu. Jadi itu menarik sih untuk kayak, "Oh kenapa aku harus ke luar negeri?" Kayak gitu. Terus selain itu juga ini ya, kayak course-nya itu kayak lebih varian gitu. Kadang ada jurusan yang, oh di Indo tuh nggak ada, tapi sebetulnya di luar negeri itu ada, kadang banyak juga yang seperti itu, gitu. Jadi kadang di luar negeri ada yang lebih spesifik juga begitu. Terus, apa ya, ya selain itu kayak variasi aja sih, gitu. Itu jadi kayak pertama-tama kayak reasoning kayak kenapa aku pengen kuliah ke luar negeri, begitu. Kemudian nah kan udah tahu nih kayak reasoning-nya tuh kenapa gitu kan. Eee, nah sekarang itu kayak aku mau nyampain kayak gimana sih how to study abroad, kayak gimana sih kayak caranya kuliah ke luar negeri. Otomatis kan kalau udah ada desire nih awalnya, "Oh aku pengen kuliah ke luar negeri." Nah step berikutnya yang harus apa ya, dicari gitu kan, dibuat gitu kayak gimana gitu caranya itu untuk kuliah ke luar negeri? Pasti kan nyari-nyari nih, nyari tahu. Mungkin teman-teman di sini juga kayak mungkin banyak yang udah tahu juga ya, eee, kayak apa sih, kayak gimana caranya kuliah luar negeri, tapi mungkin ada beberapa yang masih, nggak tahu gitu. Jadi sekedar sharing saja gitu untuk, cara kuliah ke luar negeri. Nah mungkin saya di sini spesifik ke UK ya, karena, saya kuliah di UK begitu. Jadi, tapi untuk di, luar negeri itu, kalau kita untuk masuk ke kampus sebetulnya sama saja, kita itu harus punya yang namanya LOA. LOA itu Letter of Acceptance. Jadi semacam, apa ya, paper gitu, statement yang menyatakan kalau Eee, kita itu udah diterima gitu. Kita itu udah, diterima kayak offering letter dari kampus, udah terima kalau kita itu, mahasiswa di situ gitu. Nah itu kan kayaknya kalau di Indo juga sama ya, kayak kita kalau mau masuk, kampus juga, sebenarnya sama aja deh kayaknya, harus ada kayak statement kalau kita itu udah diterima kayak gitu. Nah kalau bedanya itu kalau di sini tuh letter of acceptance itu ada 2 macam gitu. Ada yang dia itu sifatnya itu kayak kondisional, ada dia juga yang sifatnya itu unconditional. Jadi kalau kondisional itu yang dia sifatnya simpelnya sih begini ya, kalau kondisional itu dia itu kayak offering letter yang kita nih untuk kita gitu udah bisa, masuk situ, tapi itu kayak syaratnya itu semuanya sebetulnya belum terpenuhi, jadi belum mutlak gitu, belum mutlak diterima untuk kuliah di situ. Misalnya, eee, un kita kan pasti, mau kuliah itu kan cari di website-nya dia ya, website-nya kampusnya itu misalnya, syaratnya ini A, B, C, D, E gitu kan. Nah, tapi itu kita udah melengkapi syarat 3 misalnya dari 5 syarat misalnya.
3 ini, tapi kita udah submit duluan nih, submit untuk aplikasi kita masuk kampus itu, misalnya kampus Stirling gitu. Nah, beberapa hari kemudian kita dapat, email gitu kan, offering letter kalau misalnya conditional. Jadi conditional itu, jadi masih apa ya, offering letter-nya itu masih conditional, jadi masih belum mutlak dalam arti kita tuh harus melengkapi nih syarat yang belum dipenuhi ini, gitu. Jadi itu sifatnya itu belum mutlak, gitu. Nah, berbeda dengan unconditional. Jadi kalau, unconditional itu jadi dia, itu, mmm, dia tuh udah lengkap gitu. Jadi dia udah bener-bener mutlak diterima, di kampus itu. Jadi offering letter-nya tuh di kertas itu jadi, eee, udah mutlak gitu kalau kita tuh diterima di kampus itu. Nah, biasanya itu, seperti itu. Nah, sekarang berikutnya itu kayak pertanyaannya, biasanya di kampus di UK itu apa aja sih gitu kan, apa aja sih persyaratannya untuk masuk ke kampus sini itu apa aja gitu kan. Nah, kalau untuk international student itu yang paling mutlak ini ya, yang paling ini banget gitu, itu ada yang namanya English requirement. Jadi, biasanya tuh IELTS gitu. Di sini tuh di UK ini, ya UK atau Europe tuh biasanya sih ini IELTS ya. Jadi, kayak mungkin kan ada yang namanya TOEFL, ada yang namanya IELTS. Nah, kalau di sini biasanya tuh dia require-nya IELTS sih. Nah, untuk apa ya, overall score-nya itu biasanya depends on the ini ya course ya, maksudnya tuh tergantung course-nya. Biasanya tuh setiap satu course dan course yang lain, itu berbeda-beda gitu untuk skor yang mereka syaratkan gitu kan, itu berbeda-beda gitu. Itu hal yang mutlak, itu biasanya, apa ya, ini ya, bahasa Inggris ya. Itu makanya kenapa teman-teman mungkin aku nggak tahu ya di sini yang sini kebanyakan mahasiswa atau yang udah lulus begitu, saya sarankan gitu dari sekarang kalau memang teman-teman ada desire gitu atau, apa ya, pengen kuliah ke luar negeri gitu, saran saya persiapkan dari sekarang gitu bahasa Inggrisnya. Jadi belajar-belajar dari sekarang gitu, walaupun teman-teman masih ada kesibukan misalnya "Oh enggak," gitu, "Enggak Mbak Nurul, saya masih kuliah, saya masih sibuk banyak tugas, banyak esai." Tapi saya sarankan sekali gitu untuk belajar bahasa Inggris. Nggak mesti harus yang mungkin kalau belum sempat nggak mesti yang intensif dulu, tapi bisa juga dari kayak habit sih. Kalau yang saya apa ya, yang aku rasakan gitu IELTS itu tuh habit gitu. Saya juga dulu kayak bahasa Inggris tuh nggak gimana ya, kayak dari basic banget gitu. Tapi ketika belajar IELTS tuh kayak itu tuh kayak bener-bener dari habits gitu, kayak dari setiap harinya itu harus bener-bener, apa ya, kayak dibiasakan gitu. Kan kalau TOEFL itu kan cuman reading sama, listening nih, iya kan? Kalau kalau, kalau IELTS itu kan ada speaking-nya begitu, ada writing-nya gitu dan writing-nya itu berbeda gitu dengan cara writing kita gitu di Indo gitu, itu teknisnya juga berbeda. Jadi kiblatnya itu lebih ke sini gitu, ke UK gitu kan. Nah itu, jadi saya sarankan ya teman-teman bisa sambil-sambil gitu kan. Misalnya sehari, belajar misalnya speaking-nya sedikit atau misalnya belajar misalnya ini yang basic dulu kayak grammar gitu-gitu, ya sangat sangat saya sarankan sekali gitu. Karena itu yang paling basic sih gitu. Kemudian ada yang namanya personal statement gitu. Personal statement itu kayak semacam esai sih jatuhnya ya. Jadi itu kayak kalau, kita mau masuk, ke kampus gitu kan, kampus itu pasti nanya, "Oh kamu kenapa mau mau masuk kampus ini?" Gitu kan, "Alasannya kenapa?" Nah biasanya tuh, di personal statement itu gitu dijelasin kayak reason-nya kita mau kuliah di kampus itu tuh kenapa. Terus, ya biasanya tuh yang di-deliver itu sih, kayak reason kita mau kuliah di situ apa gitu, kenapa kita mau ngambil jurusan itu gitu kan. Nah terus biasanya mereka lihat dari personal statement kita gitu kan. Terus, ya kalau bisa sih kalau teman-teman nanti, apa ya, ya ada rencana begitu, jadi ya dari sekarang kayak ada mikir, "Oh kira-kira kampus mana ya?" Gitu ya, yang aku nanti mau kuliah gitu. Terus kira-kira mau jurusan apa, ya minimal itu dulu gitu kan. Nanti ya untuk itu bisa deliver kayak kenapa harus itu dan ke depannya seperti apa, nanti kan bisa apa ya, dikembangkan lagi begitu kan. Nah kemudian ada yang namanya, ini syarat berikutnya itu biasanya dia minta referensi. Referensi ini, semacam apa ya,
rekomendasi lah, surat rekomendasi gitu kayak dari dosen begitu atau dari perusahaan. Nah, biasanya sih tiap kampus itu, dia tuh mensyaratkan ini biasanya ya, common-nya itu mensyaratkan 2 surat rekomendasi. Ini gampang banget sih, maksudnya bukan sesuatu yang kayak sulit banget gitu. Jadi teman-teman bisa, ini teknis aja sih, kayak satunya itu bisa dari, dari dosen begitu, satunya kalau teman-teman udah kerja misalnya, di perusahaan atau di mana gitu bisa minta, di namanya eksekutifnya gitu, dari bosnya begitu. Jadi untuk kayak di hal teknis yang di-submit. Nah itu sih kayak ini yang generalnya ya, general persyaratnya. Belum termasuk, biasanya ada persyaratan, administratifnya. Kayak misalnya ini teknis ya, kayak ijazah begitu, transkrip nilai, tapi yang sudah di-translate ya, yang terjemah, yang tersumpah begitu. Di Indonesia itu banyak banget. Terus, ya itu dokumentasinya sih, maksudnya yang arsip-arsip kayak gitu. Mungkin berbeda ya dengan US ya, kalau US itu kalau tidak salah sih yang saya pernah dengar itu biasanya mereka itu mensyaratkan ada yang namanya GMAT ya, kayak GMAT itu kayak semacam mereka tuh harus tes dulu itu secara apa ya, kalau di kita itu yang namanya TPA lah, TPA-nya itu mungkin dalam bahasa Inggris ya, kayak gitu. Kalau di US ada beberapa yang mensyaratkan seperti itu. Nah, tapi di UK itu, di Inggris di sini, itu mostly sih seperti itu sih. Jadi, enggak begitu, eee, enggak mesti ada kayak tes TPA kayak gitu. Jadi, teman-teman kalau sudah melengkapi syaratnya seperti itu, syarat dokumen-dokumen yang tadi misalnya, terus udah di-submit, nanti ada tuh keputusannya. Kayak misalnya dapat, email gitu kan, "Oh iya kamu dapat offering letter, conditional ya," atau, "Oh kamu dapat offering letter yang unconditional," gitu. Jadi itu sih maksudnya, terlepas dari teman-teman kayak mau mau pakai beasiswa atau self funded itu terserah ya, maksudnya, yang penting tuh udah ada LOI. Jadi ini tuh kayak hubungannya itu dengan kampus gitu. Jadi teman-teman kalau udah punya LOI gitu, terserah gitu, kalau mau self funded itu bisa langsung kuliah gitu kan, bisa langsung datang. Tapi teman-teman kalau misalnya mau, disponsorin gitu, teman-teman bisa cari beasiswa gitu. Nah kebanyakan beasiswa itu kan mereka mereka tuh ada yang mensyaratkan udah punya LOI, tapi mereka banyak juga yang mensyaratkan yang belum dapat LOE, tapi saya kayaknya sih yang udah eee, yang ada nilai plusnya mungkin ya kalau teman-teman udah punya LOE gitu. Jadi mereka tuh nggak ribet gitu, kadang ada yang gitu kayak gitu juga ya. Jadi ya udahlah karena ini udah punya LOE begitu kan, jadi itu terkait ini ya, kayak cara masuk ke kampus begitu. Nah kira-kira nih, eee, ini pengalaman saya ya teman-teman ya, kayak mungkin ada ya yang nanya, "Kira-kira tuh ini nggak sih, eee, Nurul, eee" kayak kaget nggak sih pertama kuliah luar negeri secara gitu kan, cuaca beda banget gitu kan, musim dingin gitu, musim panas, kadang-kadang heat wave begitu kan. Terus ini nggak sih kayak secara ini shock nggak sih gitu kan. Jelas gitu, ini secara pengalaman pribadi aku secara environment apalagi gitu kan, cuaca itu beda banget. Aku pas datang ke sini itu kan masih 2020 tuh ya, kayaknya autumn deh, autumn tuh kan udah dingin banget. Ya jelas banget ya kalau dibandingin sama Indo yang biasanya 35 degrees gitu kan, tiba-tiba dan kebetulan aku di Scotland kan. Nah, Scotland itu kan daerah North ya, lebih dingin banget dibanding England gitu yang, daerah yang lain, kota-kota yang lain itu dingin banget gitu, kayaknya udah kayak pertama-tama sih kayak 6 derajat, terus kemudian 1 derajat begitu kan. Minus-minus gitu. Nah itu, syok banget gitu kan. Jadi pertama-tama itu kayak sering banget dapet kayak skin problem kayak gitu. Tapi itu kayak soal teknis sih ya, maksudnya itu karena masa-masa adaptasi aja sih. Tapi itu kayak sekedar sharing aja gitu, kayak pertama-tama itu kayak hal yang biasa gitu, kalau masih kaget banget kayak gitu. Kayak kayak sering tiba-tiba kayak gimana ya, kayak cuacanya beda banget gitu. Jadi itu kayak body kita itu kayak masih, harus adaptasi gitu, tapi waktu demi waktu itu kayak itu tuh kayak udah biasa kayak gitu. Justru, lebih lebih enak sih gitu kan, kayak gitu. Nah, itu secara environment sih, maksudnya secara lingkungan ya, lingkungan kayak cuaca, kayak weather kayak gitu-gitu. Nah, gimana nih kalau secara akademik gitu? Ini
ini be honest aja ya, ini secara akademik apalagi nih, ini juga aku tuh shock juga ya. Mungkin apa ya, kalau S1 waktu dulu tuh aku kayak ngerasa, ya aku juga nggak gabut-gabut banget ya, maksudnya aku juga ya, ikut organisasi gitu, aku juga di kelas juga kayaknya, ini juga gitu, apa, berusaha aktif juga begitu kan, terus kayak pas ke sini juga, ya maksudnya aku juga kayak ini hal yang paling ini sih, kayak dapet nilai tuh nggak sesusah, apa ya, yang waktu aku dulu gitu. Pas ke sini tuh kayak, ya ampun kayak lebih objektif banget gitu kan. Terus mungkin karena ini ya, sistemnya berbeda ya, jadi kayak lebih kaget banget gitu. Mungkin yang paling fundament itu karena mungkin ini juga ya, bahasa juga ya, bahasa yang berbeda. Kalau di sana kan kita kayak ibaratnya tuh kayak bahasa Indo ya, bahasa bahasa native kita lah ya. Kalau di sini kan kayak lebih taking time gitu. Dengan apa ya, akademik yang menurutku banyak banget tugasnya gitu kan. Karena mungkin ini ya, aku 1 tahun ya, jadi sebenarnya bukan 1 tahun juga master itu aku kan kalau dikurangin dikurangin dengan liburan mungkin kayak 9 bulan segitu-gitulah ya. Yang harusnya mungkin kalau di negara lain atau sebenarnya beberapa, master di UK juga ada yang 2 tahun juga sih. Cuman aku yang harusnya kayak 2 tahun, kayak dibikin kurikulum 1 tahun kayak gitu, kayak padet banget kayak gitu, kayak ngerasa kayak gitu. Dan banyak banget tugasnya gitu. Terus, mungkin karena aku belum biasa aja sih, belum biasa dan dengan apa ya, dengan bahasa yang berbeda, jadi untuk kerjain satu esai itu aku kayak, taking more time gitu. Jadi, apa ya, waktunya itu lebih lama lagi begitu untuk ngerjain satu esai itu yang bikin aku kayak, oh, jadi tuh kayak bener-bener apa ya, padat gitu. Tapi dari situ tuh, itu tuh apa ya, jadi dari kayak gitu bukan cuma penderitaan aja gitu, dapat banyak sekali pelajaran yang justru apa ya, kesenangan yang dapat gitu. Kayak misalnya ketika kita udah tahu hal baru, kita udah manage sesuatu, itu ada kayak kepuasan tersendiri, kayak rasanya tuh satisfy gitu. Dan dari situ juga kayak aku belajar, oh gimana caranya kayak misalnya ngatur waktu dari esai sini ke esai sini harus selesai. Jadi kayak dari situ aku belajar manage diri aku gimana untuk nggak ke-distract gitu kan. Kebetulan yang dulunya biasanya sering main medsos terus-terusan jadi kayak ada, oh harus dibatasi, harus bener-bener fokus kayak gitu-gitu. Jadi dari situ tuh kayak belajar banyak hal sih gitu. Gitu. Jadi kalau akademik ya sebenarnya nggak seserem yang aku ceritain juga sih, maksudnya mungkin awal-awal aku kayak mikir, apa ya, kadang tuh kita kan suffer more dari imajinasi kita dari realita apa, dibandingkan realitas, tapi nggak juga gitu, maksudnya ya nggak seperti itu juga gitu teman-teman. Jadi dari, mungkin itu kayak kaget aja gitu di awal-awal, kayak semester-semester pertama. Jadi semester-semester berikutnya itu justru ketika udah tahu flow-nya kayak gimana, itu kayak jadi enak banget gitu, jadi enjoy banget dan itu satisfying banget, begitu. Jadi nggak seseram itu sih gitu, jadi cuman kayak kaget aja pertama gitu. Nah, mungkin ada yang penasaran nih, kemarin kan ini ya, kita nih masih kayak banyak Covid ya, kasus Covid begitu. Nah itu kuliahnya online nggak sih, Rul? Kayak gitu kan. Nah, kebetulan aku tuh 2020 itu ini ya, Covid itu lagi parah-parahnya banget gitu, termasuk di UK gitu kan, di sini, di Scotland, dan itu kebetulan banget seminggu setelah aku nyampe ke Scotland, itu lockdown gitu. Jadi lockdown itu bener-bener kan dulu kalau nggak salah ada kayak stage-nya gitu ya, kayak kalau ketat banget tuh nggak boleh ada toko yang buka gitu. Dulu tuh kayak bener-bener lockdown banget. Jadi, itu berpengaruh ke aktivitas akademik di kampus gitu. Jadi honestly aku kemarin tuh studinya tuh, kelasnya itu online gitu, nggak in person secara langsung di kelas begitu dengan dosen berbicara, ngejelasin kayak gitu. Jadi tuh semua aktivitasnya itu online. Tetapi walaupun online gitu, kayak mereka itu tetap kampus itu dibuka gitu, tetapi bukan untuk kelas gitu. Jadi untuk fasilitas library sih, umumnya begitu kan. Tapi sport ditutup ya, aktivitas sport itu ditutup, tetapi untuk aktivitas kayak library kan itu kan penting banget ya untuk sources. Jadi kayak itu tuh masih dibuka, cuman bedanya mereka tetap batasi gitu, yang tadinya itu mereka buka ini yang di Uni Stirling ya, yang tadinya mereka itu buka 24 jam gitu kan nonstop, jadi mereka itu jadi dibatasin gitu, tergantung level, apa ya,
lockdown-nya gitu. Kayaknya sempet juga mereka tutup tuh sampai jam 8 gitu kan. Kalau lagi ketat banget mereka tuh jam 6 tuh udah tutup kayak gitu tuh. Jadi tuh aktivitasnya banyak, terbatas sebetulnya kemarin tuh karena Covid tuh lagi parah-parahnya. Sebenarnya kayak sempet juga sih temenku ada yang nanya gitu, "Lu kenapa online? Kenapa harus, ke sini?" Gitu kan. "Kenapa nggak online di Indo aja?" Itu tadi sebenarnya reasoning-nya gitu, kenapa aku harus ke sini. Ya banyak gitu, banyak pelajarannya yang pastinya itu aku nggak bisa ambil kalau aku cuman online di sana gitu kan. Jadi aku harus ke sini gitu. Kayak gitu sih. Nah, jadi aku siasatku kemarin itu, jadi aku banyak menghabiskan waktu di kampus juga sebetulnya gitu kan, di perpus. Karena ini ya, karena Covid itu, karena aku nggak bisa ketemu teman-teman kelasku, jadi aku tuh sengaja gitu, kan ada namanya satu kelas tuh kadang ada grupnya juga ya, kayak di apa sih, ya ada grupnya juga. Jadi kayak aku kayak chat-chat nih, "Teman-teman nih, siapa sih kira-kira yang bisa diajak, belajar bareng." Seenggaknya tuh aku bisa practice speaking gitu, belajar speaking kayak gitu. Dan juga kayak nanya-nanya gitu, kayak tugas yang kayak gimana, kayak gitu, untuk referensi gitu, nanya-nanya ke teman-teman yang lain, kayak gitu. Jadi kayak gitu sih siasatnya kemarin. Tapi kalau 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 aku bandingin untuk yang sekarang ya, sekarang kan udah Covid nih nggak terlalu ya, walaupun katanya ada kasus-kasus baru gitu. Cuman, kalau dibandingin yang dulu sekarang tuh udah lebih longgar banget ya. Jadi toko-toko itu udah banyak yang buka banget. Jadi, untuk perkuliahan di UK itu setelah aku tanya teman-teman yang masih kuliah begitu, mereka tuh ini, apa, jadi kayak masih, blended gitu loh. Jadi tuh kan misalnya kuliah, eee, separuhnya itu mereka bisa online, separuhnya lagi itu mereka offline gitu. Tapi bisa juga milih MK ini nih, mata kuliah ini nih, aku mau mau online aja deh, tapi bisa kayak gitu juga. Oh, aku mau offline aja deh, kayak gitu. Bisa kayak gitu juga. Kalau misalnya mau full online, itu kayaknya bisa juga deh. Karena kan mereka kan masih welcome banget ya dengan international student. Jadi mereka paham juga gitu, maksudnya ngeset, sistem yang bisa dijangkau juga gitu kan, ke semua tempat gitu. Jadi mereka juga bisa ada yang, menyediakan yang full. Jadi walaupun ada yang offline, tapi ada yang online juga gitu. Ya mostly sekarang udah maksudnya udah bisa offline sih, maksudnya lebih enak gitu ya, maksudnya enggak yang dulu, enggak seketat, dulu banget sih, kayak gitu. Nah, berikutnya ini, terkait term ya, terkait durasi perkuliahan itu berapa lama sih begitu begitu ya. Nah untuk undergraduate ini untuk S1 ya, kalau di Indo itu di sini sih yang aku tahu ya, sepanjang yang aku tahu itu mostly 4 tahun. Tetapi 4 tahun ini biasanya untuk, mereka-mereka, khususnya international student gitu kan, yang, mereka itu harus, menyesuaikan kurikulum SMA yang di sini dulu, begitu. Jadi itu ada 1 tahun pertama itu namanya itu foundation. Jadi foundation itu kayak sebagai bentuk penyetaraan kurikulum, ibaratnya itu kayak SMA-nya itu kan beda ya kurikulumnya itu nggak standar internasional, begitu kan. Nah itu mereka harus ikut foundation dulu. Nah berbeda kalau misalnya mereka yang, dulunya SMA-nya internasional kalau nggak salah, jadi mereka nggak mesti ikut foundation ini lagi gitu. Jadi cuma 3 tahun. Jadi 1 tahun pertama itu kayak foundation aja begitu. Jadi setelah foundation 1 tahun itu kayak ada tes lagi deh, kalau nggak salah itu. Jadi nanti untuk perkuliahannya itu durasinya itu 3 tahun. Jadi totalnya itu 4 tahun. Ini sepanjang yang aku tahu dari temanku yang ini ya, yang S1 gitu kan, gitu. Jadi itu yang untuk undergraduate gitu kan. Nah, untuk master degree, nah yang aku udah mention tadi gitu kan, itu mostly itu in UK itu mostly 1 tahun gitu. Sebetulnya apa ya, dulu tuh aku sempet mikir, aku pengen 1 tahun aja deh biar cepet. Tapi pas aku kuliah kayak aku mikir, kayaknya kecepatan deh kayak gitu, kayak, jadi apa ya, jadi kayak pengen, apa ya, 2 tahun, tapi ini karena udah ya udah nggak apa-apa lah ya. Itu mostly mostly 1 tahun sih teman-teman gitu, kayak tapi itu belum, apa ya, belum dikurangin libur ya, tapi liburnya juga nggak libur yang panjang banget, nggak juga gitu. Nah, biasanya libur agak space-nya itu agak, banyak gitu ketika jarak. Nah, ini kan gini, master degree itu kan ini nyambung ke kredit ya. Jadi tuh aku tuh 1 tahun itu ada 3 term, jadi 3 semester lah ya kalau di 3 semester. Jadi semester pertama itu
aku 3 modul. Jadi itu 2 modulnya itu wajib, satunya itu interdisciplinary. Jadi kita bisa milih ke jurusan lain. Kemudian sama dengan, semester 2 itu, gitu juga, begitu, 3 modul. Itu kemudian yang modul terakhir itu yang untuk disertasi gitu, untuk kayak, apa ya, eee, kalau di Indo skripsi lah ya, kalau S1 tuh skripsi, kalau S2-nya itu kayak tesis begitu. Nah, jadi itu durasi yang habis term kedua ini, semester kedua mau ketiga ini biasanya liburnya tuh agak senggang gitu, karena itu kan biasanya ini ya, kayak, di akhir Desember. Jadi akhir Desember itu sekalian Natal, sekalian, tahun baru gitu, New Year, itu agak kayaknya paling lama kayaknya 2 minggu doang deh kayak gitu. Yang lainnya nggak selama itu gitu, karena kan cuma 1 tahun ya. Jadi kayak gitu, nggak panjang-panjang banget kayak gitu. Terus nah tapi sebenarnya master degree nih, kalau teman-teman yang ada niatan mau lanjutin gitu, ada juga yang 2 tahun gitu, 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun ini, biasanya itu di akhir itu, jadi selain disertasi, mereka ada juga internship gitu. Internship itu kayak magang ya, jadi magang. Itu entah itu sifatnya mereka bebas gitu kan, mau magang di mana aja, entah itu mereka yang ditentukan di kampusnya gitu kan. Kebetulan aku ngambil di kampus yang 1 tahun sih, jadi aku nggak ada magang. Cuma ada nih temanku ini yang ada dia ngambil 20 bulan ya, di sini di UK. Jadi itu iya, jadi pas akhir itu magang juga. Misalnya nih kalau jurusan hukum itu ada tuh kemarin tuh jadi, biasanya ada mereka law kliniknya begitu. Jadi magangnya itu kayak di law kliniknya itu gitu. Jadi, ada juga yang mereka tapi tergantung juga ya, tergantung konteks jurusan juga gitu gitu. Jadi bisa, terserah mereka milih atau, kampus yang tentukan begitu. Nah mention ke kredit aku kemarin itu tadi sih, 180 SKS ya, kredit itu kayak SKS. Jadi yang aku suka sih sebetulnya dari, apa ya, sistem yang di sini ini, apa ya, mereka itu tidak kaku banget ya, tidak kaku dalam arti gini, aku kan kemarin ambil jurusan hukum yang ini ya, law yang environment sama energi internasionalnya. Tapi tuh aku semester pertama, kedua itu, jadi ada yang MK wajib, ada yang MK tidak wajib. Nah, tidak wajib ini kayak interdisciplinary gitu loh. Jadi kita bisa milih MK dari jurusan manapun, tapi yang relate gitu, yang ada kaitannya gitu dengan, eee, MK kita. Misalnya aku kemarin sempet ngambil, aku kan hukum ya, tapi aku satu ngambil yang nggak wajib tuh aku ngambil yang environmental science gitu, itu jurusannya di environmental management gitu. Jadi pas aku masuk, kok anaknya aku masih kaget gitu awalnya, kok bukan anak-anak hukum gitu kan ya, aku ngehnya tuh pas mereka tuh lebih ngomongin ke sains sih, oh iya ternyata aku baru ngeh kalau ini tuh kayak, oh ini tuh interdisciplinary gitu. Jadi yang, apa ya, yang nggak kaku sih sebenarnya dari situ kan kita nggak kotak-kotakan, oh karena hukum, hukum terus gitu. Tapi kan ada aspek yang sebetulnya yang perlu dipelajari juga untuk mendukung itu, begitu. Jadi gitu. Terus, soal grade nih, soal penilaian, nah ini juga sebetulnya itu lebih fleksibel ya, maksudnya fleksibel itu dalam arti, itu kayak tergantung dari jurusan. Kadang-kadang nih dalam satu kampus pun, di University of Stirling kadang kalau aku lihat jurusan lain tuh juga beda-beda ya, kalau maksudnya untuk sistem grade-nya ini. Nah kalau aku sendiri sih, kemarin tuh ada yang namanya distinction, ada merit, ada plus, ada juga yang nggak lulus. Nah kalau distinction itu biasanya tuh rate-nya itu dari kalau ini ya, kalau kita lihat dari, eee, penilaian yang 1 sampai 100 begitu kan, jadi distinction itu dari 70 ke atas gitu sampai 100 itu, mark-nya itu, penilaiannya itu di satu MK itu namanya distinction, begitu kan. Nah kalau merit itu biasanya itu dari 60 ke bawah kayak, eee, ya kayak 60 sampai ke 70. Jadi 60, 61, 62 sampai ke 70, 69 sorry, itu merit, begitu kan. Nah, begitu pas itu, ke bawahnya lagi gitu. Jadi dari 59 sampai 50 itu jadi 50 sampai 59 itu pas, jadi lulus. Nah, tapi ya Eee, ya lulus gitu, jadi nggak masalah gitu. Nah, ada juga yang kalau di bawah pas itu berarti nggak lulus ya, jadi itu dari 50 ke bawah itu nggak lulus. Jadi itu kayak cuman sekedar sharing sih, maksudnya tuh kayak sistem penilaiannya, gimana begitu kan, di sini kemarin itu seperti apa, kayak gitu.
Nah, teman-teman ada yang penasaran nggak sih kayak, eee misalnya, "Nurul kalau misalnya aku 1 MK nggak lulus nih, gimana?" Gitu kan. Kalau nanti misalnya, harus ngulang nggak sih atau gimana? Kan kalau di Indo kan kita misalnya kalau nggak lulus harus ngulang ya, kayak gitu nggak sih? Nah, itu di sini ya sama aja gitu, kita harus ngulang sih gitu, yang aku tahu sih ya, maksudnya kita kayaknya kita harus ngulang juga gitu. Sempet nih, kemarin tuh aku sempet, kayak alhamdulillah aku lulus ya, maksudnya sempet tuh semester pertama kan masih bingung banget ya. Jadi aku tuh kayak nyampe ke sini tuh kayak udah banyak tugas, tapi itu disibukkan dengan ngurus visa dan lain-lain begitu kan. Udah mulai kuliah begitu, terus pas ke sini tuh kayak masih jet lag gitu kan, belum lagi harus cope dengan weather, maksudnya dengan adaptasi dengan weather begitu dan lain sebagainya. Aku tuh sempat kaget tuh kayak, eee, aku tuh esai pertama aku kayak jadi tuh aku 1 MK bikin esai satu, ini biasa sih aku esai pertama aku nggak lulus gitu. Nggak lulus tuh kalau nggak salah tuh 49 nih. Ini jujur-jujuran ya, maksudnya itu kan aku nggak tahu juga sistemnya gimana. Itu MK pertama tapi nggak seluruhan. Jadi tuh misalnya gini, 1 MK itu ada bobot 100% yang dinilai misalnya. Tetapi dari 100% itu dibagi-bagi lagi misalnya, oh oke 25% esai satu, 25% presentasi, misalnya 80% esai terakhir gitu. Nah, esai pertama aku tuh 25% tuh, aku tuh nggak lulus. Nah, aku panik dong, kayak gimana ya? Aku bingung juga dong. Terus akhirnya tuh aku, pas nanya ke dosennya, ternyata kalau nggak lulus satu ya nggak pasti aku nggak lulus di 1 MK itu. Jadi, aku bisa cover nilai aku yang kecil itu, jadi cover, dengan nilai yang lainnya gitu di 1 MK itu yang dengan 75% itu. Jadi alhamdulillah gitu. Jadi, ketika aku maksimalin, di MK yang lain, di esai yang lain sama tugas yang lain itu ke-cover, jadi totalnya itu lulus begitu. Itu sekedar sharing aja ya, kalau misalnya kayaknya sih kalau misalnya nggak lulus itu harus ngulang deh kayaknya ya, kayaknya cuman ya kalau nggak salah sih seperti itu, begitu. Jadi ini sekedar sharing aja. Jadi teman-teman jangan khawatir sih, maksudnya yang apa ya, pengalaman aku, jadi, dari essay awal itu kan, kita tuh masih belum tahu ya, sistemnya itu seperti apa, begitu kan. Kayak model esainya itu mereka itu, apa ya, standarnya seperti apa. Walaupun sebetulnya, ketika online nih teman-teman yang aku ini ya, alami kemarin, jadi walaupun online, jadi untuk pertemuan pertama itu biasanya mereka itu ngejelasin gitu sistemnya itu seperti apa. Nah, kebetulan kemarin yang waktu pertama-tama, aku tuh kayaknya ini deh, apa, perbedaan waktu juga jauh banget ya kemarin. Jadi kayak, kayaknya aku miss deh kayaknya modul itu waktu pertemuan pertama. Jadi aku kayak nggak begitu tahu gitu, standarnya itu kayak gimana, begitu. Jadi, jadi mereka akan jelasin nih standarnya ke mana, kayak terus, apa, penilaiannya tuh kayak gimana. Jadi kadang beda-beda juga dan mereka pasti akan jelaskan di pertemuan pertama itu dan pertemuan pertama dan pasti mereka akan record dan record itu pasti akan simpan begitu di platform khusus yang nanti untuk mahasiswa mungkin nanti akan aku jelasin nanti ya, begitu. Nah itu untuk masa degree sih. Nah gimana nih untuk PhD? Nah, PhD ini mostly sih 4 tahun ya. Cuman aku belum begitu tahu banyak sih soal PhD karena belum pernah mengalami begitu ya. Cuma aku tahu sedikit saja gitu. Kalau mungkin bedanya, master degree dengan PhD, kalau PhD itu kan dia dia mostly harus udah punya research proposal ya. Ketika kita masuk tuh kan, sempat aku juga kemarin tuh lihat-lihat tuh di kampusku, sama kampus-kampus lain juga ya mostly mereka kalau kita mau daftar ke, mmm kampus itu, kita harus punya research proposal dulu gitu. Ada satu ide yang kita bawa begitu, penelitian apa yang mau kita lakukan begitu kan. Tetapi berbeda sih halnya kalau misalnya PhD-nya yang, dia itu bentukannya project sih. Kayak temen aku ada, dia ikut, project profesor gitu. Jadi itu misalnya satu profesor nih di uni ini, dia punya project apa ya, misalnya terkait, psikologi atau apa gitu kan terkait tema khusus.
dan itu dia butuh orang nih, butuh tim. Nah, biasanya tuh dia nyari tim gitu dan itu tuh dia iklanin nih, oh siapa aja yang mau dan biasanya dia seleksi lagi nih buat, masuk tim ini dan ya kayak kayak semacam project itu jatuhnya begitu, kayak gitu sih. Nah itu untuk, apa ya, gambaran PhD ya, gitu. Nah, berbicara terkait platform yang tadi sempat aku sedikit mention gitu ya, oh ya kan online nih ruling kan gitu kan. Nah gimana tuh kayak sistemnya, pusing nggak atau tiap hari pakai Zoom atau gimana tuh gitu kan, perkuliahannya begitu. Nah, eee, yang aku tahu gitu ya di UK, ini bukan cuma di kampus Stirling ya, ini di kampus manapun yang aku tahu sih, mereka itu pasti punya satu platform khusus, yang khusus untuk kayak mahasiswa, student begitu kan. Jadi itu untuk semua informasi apapun, semua kegiatan apapun begitu ada di platform itu. Nah kalau di aku tuh namanya Canvas. Nah kalau di kampus, Untirta itu sebelumnya itu mungkin ini ya, mungkin agak-agak mirip sama portal akademik ya. Cuman kalau portal akademik kan, kayaknya nggak tahu ya, dulu tuh kayaknya ini ya nggak tahu aku kurang begitu tahu atau gimana, dulu tuh nggak yang begitu luas banget. Nah, sedangkan kalau di platform ini tuh cakupannya begitu, bukan cuma untuk, kita lihat nilai, untuk lihat apa-apa gitu, kayak kita lihat tugas, apapun itu, semuanya ada di sini. Jadi sebagai student, aku itu sehari-hari kehidupannya ini di platform ini gitu, pasti aku ngecek ini, kayak misalnya ya, kayak news pasti di situ, di portal itu, di Canvas ini. Kemudian kegiatan di kampus apa aja di situ. Kemudian termasuk di kelas, kayak tutor, kemudian mata kuliah, nilai, cara kayak ya tadi itu ya, kayak cara MK begitu kan. Kemudian oh iya, kayak kita kan yang tadi aku mention ya, pas mau kuliah itu kan biasanya dosen tuh kayak ngasih kayak ini ya, kayak sumber-sumber apa aja yang mesti kita baca begitu kan. Biasanya dia ngasih online lecture dulu tuh kan, di-upload dulu tuh ke situ. Kemudian, dia ngasih materi kayak, "Oh kamu harus baca ini halaman ini sampai segini, oh kamu harus baca buku ini, oh kamu baca jurnal ini." Semua referensinya itu pasti ada di situ, termasuk kuis ya. Kayak misalnya gini, eee kayak misal, oh sebelum masuk kamu harus udah ngerjain ini, kayak misal kamu harus udah ngerjain ini, dan tugas esai semuanya di situ. Pokoknya semua-muanya itu di situ gitu. Jadi kayak itu kayak alamnya student, kayak alamnya aku setiap hari itu pasti ada di situ dan biasanya mereka itu kayak kayak nyambungin ke email kita juga gitu kan. Pertama masuk tuh kan, kita ini harus sign up ya email kita dan mereka juga pasti bakal satu kasih email kampus begitu. Nah, dari email kampus itu kan mereka akan ke-link ke platform ini gitu. Jadi informasi di situ pasti ke-link ke email kampus itu gitu. Begitupun dengan apa ya, ya pokoknya pasti, untuk informasinya itu sangat bisa diakses begitu. Begitu sih kalau online platform. Nah nah berbicara terkait tugas-tugas ya assignments-nya itu kayak gimana sih Rul? Kayak gitu kan. Nah biasanya tuh yang aku alamin sih kemarin itu ada esai bentukannya. Karena aku ini ya, jurusan hukum itu, nggak tahu yang aku rasain tuh lebih ke research ya, jadi tuh lebih ke tekannya itu lebih ke esai begitu kan. Tapi ada juga combine dengan tugas yang modelnya kayak presentasi begitu kan. Kemudian ada group assignment, ada kuis. Nah kalau esai ini, ya jelas ya maksudnya, mereka juga pakai, standar mereka. Contohnya gini, aku tuh kan karena hukum ya, jadi mereka di kampusku tuh pakai standar penulisan ya, itu pakai standar Oskola gitu kan, sekolah ini. Jadi tetap kita harus pakai ngikutin panduan mereka. Jadi kita harus, dari awal itu riset-riset lagi. Jadi cara ngutipnya itu harus menyesuaikan begitu kan. Tapi tergantung ya kadang-kadang, beda mata kuliah beda juga tuh atau cara kutip yang mereka tentukan. Kayak misal gini, aku kan kalau di hukum jurusan hukumnya itu kan pakai Oskola tadi. Berbeda halnya ketika aku pas ngambil yang interdisipliner tadi yang aku udah sebutkan kayak natural environmental science tadi, itu beda lagi cara penulisannya. Jadi itu tadi ya,
apa ya, harus menyesuaikan juga. Ini lucu banget, ini pengalaman, apa ya, pengalaman tak terlupakan sih dalam hidup aku. Jadi pertama yang aku bikin esai kemarin itu yang aku jelaskan tadi, jadi selain aku nggak lulus, jadi apa ya, mungkin nggak tahu teman-teman udah tahu atau belum, jadi di UK itu sangat-sangat sekali ketat dengan yang namanya, plagiarism. Nah jadi, plagiasi itu sangat ketat sekali. Gitu kan. Jadi sampai ada yang namanya di sini tuh kan, jadi kita disediakan, Turnitin gitu kan. Jadi tadi itu di Canvas itu platform tadi, kita tuh bisa sebelum submit tugas kita tuh, harus cek dulu gitu kan, ke Turnitin apakah ini, ada unsur plagiarism atau enggak begitu kan. Nah kemarin itu karena aku belum tahu ya, itu pertama kali ini, lucu banget. Jadi aku tuh nggak tahu kalau aku harus cek Turnitin dulu begitu kan, akhirnya tuh kayak masih coba-coba begitu kan, terus aku udah upload aja kan, udah submit aja kan, ternyata aku dapet tiba-tiba pas dia udah koreksi tuh aku dapet notif email gitu dari, ketua jurusan, MK yang tadi itu, bukan jurusan hukum ya, bukan, jadi jurusan biology atau apa gitu kan yang environmental science ini, dia email aku gitu kan, "Oh tugas kamu ini kena unsur plagiarism gitu kan. Nah aku kaget kan, karena gini, aku tuh ada miskonsepsi juga ya dulu tuh. Jadi nggak tahu ya mungkin aku dulu belum belum tahu banyak soal ini ya. Jadi aku tuh taunya dulu tuh, kok, untuk menghindari plagiarism yang penting aku tuh pakai footnote gitu kan, tapi enggak juga gitu kan. Jadi kalaupun udah pakai footnote, pertama selain selain aku harus, apa yang ngikutin standar mereka gitu kan, aku juga nggak bisa nih kata-katanya mirip gitu kan dengan buku atau dengan source yang aku ambil. Jangankan mirip semua gitu, mirip dikit aja kalau kata-katanya ada yang agak sama, itu kena gitu. Kena, langsung ke aplikasi Turnitin itu kena gitu, maksudnya merah atau apa gitu kan, berapa persennya itu kelihatan kayak gitu. Jadi kemarin itu, jadi aku belum tahu gitu soal itu. Akhirnya tuh aku dapat notif email dari ketua jurusan, "Oh kamu ini kamu harus ikutin sidang ini." Wah panik dong kan, sidang atau sidang apa kan online. Ya sidangnya online begitu kan, terus, "Kamu boleh didampingin dengan satu orang, tetapi harus konfirmasi 2 hari sebelumnya," begitu kan. Nah aku panik duluan Kak, karena kan apa ya Mas, ya masih kebingungan banget ya, itu masih newbie banget, kayak masih apa ya, kayak mahasiswa baru banget, awal-awal banget, kayak kayak bingung banget, terus aku kayaknya pernah juga deh, kalau nggak salah tuh aku nanya ke Pak Udi juga deh, kalau nggak salah ya, aku lupa juga. Terus akhirnya tuh ternyata pas ikut Zoom itu, meeting itu, ternyata nggak se-worst yang aku pikirin gitu. Ternyata pas di situ sidang itu, dijelasin kenapa kamu ini, ya tapi aku pas aku, cerita ke teman kelasku gitu kan sebelum ikut sidangnya, kayak nanya, "Gimana ya? Gini 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 gini." Nah kata temenku, "Udah Ruh kamu jelasin aja yang sejujurnya, gini gini gini, gini gini gini," gitu. "Oh karena aku nggak tahu gini." Akhirnya pas aku jelasin reason-nya yang agak make sense gitu kan, mereka, ya terima juga, ya baik-baik juga gitu kan. Maksudnya, menerima juga, "Oh karena kamu pertama kalinya dan nggak tahu," ya nggak apa-apa. Akhirnya justru dari keadaan itu aku belajar banyak gitu. Akhirnya mereka karena itu kan sidangnya bukan cuma sama ketua jurusan ya, sama dosenku yang terkait juga bertiga begitu. Jadi mereka akhirnya ngejelasin, "Oh Nurul begini, nggak biar caranya ini," "Ya maaf sorry aku nggak tahu sebelumnya," kayak gitu-gitu. Ya justru itu kan jadi biar tahu kayak gini-gini ini kan justru kayak gini-gini ya. Jadi kayak mikir, "Oh gitu ya," kayak gitu. Kayak jadi ya hikmahnya banyak banget gitu aku jadi tahu, oh jadi gimana caranya nulis, eee, biar nggak kena ini tuh kayak gimana, kayak gitu. Nge-explore ide yang nggak apa ya, dan nggak kena itu kayak gimana gitu. Jadi akhirnya tahu begitu. Dari keadaan kayak gitu tuh ya banyak sebetulnya apa ya, pelajaran-pelajaran yang diambil begitu ya. Jadi dari situ kan aku tahu tuh. Jadi akhirnya dari berikut-berikutnya tuh aku udah bisa lebih, make sense gitu, bisa lebih better gitu kan. Jadi begitu, gitu. Nah kalau, apa, presentasi ya tadi ya soal esai, kemudian presentasi begitu kan, kemudian grup assignment. Oh ya tadi terkait plagiarism ya, setahuku kalau emang, udah bener-bener parah, kayaknya sanksinya itu di modul itu tergantung ya, biasanya itu ada yang bener-bener, esainya itu ditolak atau sanksinya beda-beda gitu. Nah terkait, kuis, nah kuis ini
Ya biasanya sih tergantung ya, tergantung jurusan ya. Kadang ada aku, cerita-cerita dengan temanku yang beda jurusan ya, mereka nggak ada juga gitu kuis-kuis kayak gitu. Nah kemarin tuh aku sempet juga jadi, apa yang modelnya sebelum aku masuk, aku tuh harus, jawab beberapa ini juga. Nah tapi ada juga mereka yang masukin ke penilaian presentasi gitu, ada juga yang enggak gitu. Ada yang cuman kayak warming up aja gitu, ada biar kayak brainstorming gitu loh sebelum masuk, kuliah sebelum masuk kayak per kelas gitulah. Nah, terkait exam ya, eee, mungkin penasaran nggak sih kayak kayak gimana sih kayak kalau di sini tuh modelannya kayak kalau di Indo kan, kayak misalnya waktu akhir semester tuh biasanya ada ya ujian tengah semester, ujian akhir semester, yang biasanya tuh akhir semester tuh kayak, "Oh kita duduk nih di kelas semuanya, oh iya dosennya ngawasin," kayak gitu. Nah di sini tuh kayak gini nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Begitu kan. Nah sepanjang yang aku alamin sih kalau ini, depends juga ya, ini kalau jurusanku kemarin jadi untuk exam ini, dia masuk ke bobot esai yang tadi gitu kan. Tapi lagi-lagi tergantung modul juga, tergantung mata kuliah juga. Nah, aku ada, exam-nya ini yang satu jurusan, satu modul kalau nggak salah waktu term 2 itu ya, waktu semester 2. Jadi kan beda dosen ya, beda-beda penilaian. Jadi ada dosen itu penilaian exam-nya itu selain presentase dari esai yang di-submit begitu, yang dikasih waktu, oke esai ini kasih waktu misalnya 2 minggu, oh misalnya 1 minggu 5 hari nanti submit begitu. Ada juga, presentasi separuhnya misalnya 50% itu exam-nya itu jadi gini, ada kemarin tuh aku sempet jadi dia tuh bikin satu esai, tapi pertanyaannya itu jadi misalnya gini, jadi 9 pagi, jam 9 pagi, di online platform-ku ini, di Canvas-ku ini, ada nih kayak dia akan muncul gitu dari dosen itu yang ngasih pertanyaannya. Jadi muncul 5 pertanyaan. Nah, kita tinggal baca itu kayak mungkin direction-nya ya, kayak petunjuknya. Nah, ternyata dari 5 pertanyaan ini aku misalnya harus jawab 2 atau 3 aku lupa kemarin. Jadi 2 atau 3 pertanyaan yang itu nanti pertanyaan itu dijawab, ya pertanyaan itu dijawab, satu pertanyaan itu kayak esai gitu loh. Nah, misal satu esai itu berapa words misalnya atau terus, kemudian berapa sumber dan misalnya, diwaktuin juga gitu. Misalnya kasih 5 questions, kita harus jawab 3 atau 2 dan kita harus submit misalnya di jam 9 pagi berikutnya. Jadi itu 24 jam kan jatuhnya itu. Jadi ada yang modelannya kayak gitu. Jadi aku dari jam 9 pagi udah udah siap nih di depan laptop, tapi sebelumnya pasti, dosennya kasih tahu dulu ya. Dan selain kasih tahu juga ada notifnya juga pasti di Canvas itu, di online platform itu udah ada notifnya duluan, "Oh kamu exam segini, tanggal segini, dari jam segini sampai jam segini." Itu harus, udah stay aja tuh, udah harus stay tuh misalnya jam 9 pagi dan itu harus 24 jam dan 24 jam itu harus udah di-submit. Ada yang modelannya kayak gitu juga, begitu untuk exam. Nah, aku sempet tuh kemarin tuh cerita-cerita ada yang undergraduate tuh ya, dia udah lama, udah tahun ke berapa begitu, sempet, tanya gimana sih, aku kan sempet penasaran juga model exam-nya S1 tuh kayak gimana sih. Nah dia sempet, bilang juga tuh, tapi mungkin tergantung jurusan ini jurusan dia gitu kan. Jadi ada tuh, sebelum Covid, dia tuh modelannya sama juga gitu, kita duduk di kelas gitu kan, terus diawasin dosen begitu, kita dikasih pertanyaan ini, "Nggak boleh tuh kayak gini-gini," kayak itu aku kayak sempet dengar juga dari temanku itu. Tapi itu kan sebelum Covid dia bilang kayak gitu, sebelum Covid dan ya seiring berjalannya waktu gitu kan, apalagi Covid ini, jadi kayak banyak perubahan begitu. Dia bilang kayak gitu. Terus, ini terkait berbicara mengenai supporting facilities ya. Jadi nih, ngomong-ngomong soal apa ya, student life lah ya. Jadi tuh, sebetulnya waktu aku kuliah itu bukan cuman ya, eee, aku attend kelas gitu kan, online class dan ngerjain tugas terkait dengan satu modul, dengan modul yang lainnya. Itu banyak juga kehidupan-kehidupan yang lain gitu. Kehidupan-kehidupan lain misalnya terkait Eee, sesuatu yang itu mendukung untuk perkuliahan kita, begitu kan. Misalnya ada personal tutor. Jadi each student gitu, setiap student gitu, kita itu, tiap-tiap student itu punya yang namanya personal tutor.
Kalau di kita mungkin namanya apa ya, apa ya namanya, pembimbing akademik kali ya? Nah, pembimbing akademik kali ya mungkin ya kalau di kita namanya. Di sini juga ada namanya personal tutor. Nah, aku nggak tahu kenapa, eee, sepengalamanku personal tutor, apa ya, di sini tuh kemarin aku ngerasanya tuh lebih, apa ya, lebih fleksibel dan juga lebih lebih banyak aja sih, kayak mereka banyak responsibelnya, tapi mereka juga lebih banyak enak gitu, kita konsultasi tuh enak gitu, lebih fokus begitu kan. Jadi ini tuh tugasnya kan, aku pas cari-cari di web itu, personal tutor ini memang, ada tuh rincian tugasnya begini begini begini. Oh ternyata dia banyak juga tugasnya untuk benar-benar responsibel untuk satu student ini. Jadi dari situ aku tahu, oh iya ternyata benar-benar apa ya, memfasilitasi banget gitu. Kayak misalnya nih, aku kemarin kayak curhat atau konsultasi terkait satu MK misalnya. Kebetulan kan, personal tutor ini dari akademik juga ya. Jadi tapi each semester itu dia beda-beda sih. Kebetulan ada tuh satu semester dia kebetulan dia apa ya, dosen aku juga gitu, dosen aku satu MK. Dan dia ternyata personal tutor aku juga dan aku email, untuk konsultasi gini-gini, dia mau aja dan akhirnya dia arrange ini, Eee, kayak online consultation begitu kan, gimana mau konsultasi apa. Pokoknya apa ya, curhat apa pun tuh boleh gitu kan ke dia. Tapi ya berkaitan dengan improvement ya untuk performance di kelas gitu kan. Untuk salah satu contohnya itu kayak performance, aku tuh sempet kemarin gimana sih gitu kan, cara penulisan modelnya itu yang kayak gimana sih yang biar aku kan pengen juga ya improve kayak esai grade aku gitu kan. Pengen nih aku juga improve gitu kan, terus gini, gimana ya caranya, kayak gitu. Jadi enak, jadi konsultasinya tuh lebih fleksibel gitu dan dia juga kayak, "Kak, di sini apa ya," mmm, kayak dosennya itu kan lebih karena mungkin culture-nya ya beda ya. Kalau di luar negeri kan kalau kita lebih ke timur-timuran ya, kita memang harus, ini dengan sopan santun dan sebagainya, gitu kan. Nah, dosen di sini justru kadang aku kalau misalnya kita kayak panggil Sir, kayak lebih kaku gitu, lebih kaku dan justru lebih hangat kalau, langsung dipanggil nama, begitu kan. Aku ingat banget tuh kayak aku pertama kali ke student aku, gitu kan, ada temenku tuh, juga gitu kan. Terus, ada tuh salah satu staf akum tuh kayak lah kita ada masalah teknis waktu itu sempet apa, soal kompor atau apa gitu kan. Terus, ada kayak kita panggil Sir, terus dia kayak bilang, "I'm not your father," kayak gitu, kayak justru lebih kaku gitu kan, justru lebih kaku kalau dipanggil itu kayak lebih hangat, dipanggil nama kayak gitu tuh. Jadi termasuk, ini gitu kan, jadi lebih fleksibel begitu. Selain itu, selain personal tutor gitu kan, apalagi nih kayak fasilitas yang didapat gitu kan biasanya di kampus di sini itu gitu. Nah ada juga nih selain, akademik-akademik, yang kelas gitu kan, ada juga online class yang dia juga ngedukung akademik, kayak misalnya writing class gitu kan. Ada, kayak kelas yang memang khusus dia kayak kita gimana nih ngatur waktu nih, time management tuh kayak gimana. Ada juga tuh kelas yang nyediain itu. Ada juga yang nyediain kayak, ya banyak lah kelas-kelas lain khusus presentasi misalnya. Nah itu tuh banyak banget tuh. Kalau di kita namanya ekskul ya, ekstrakurikuler, di sini juga ada begitu, gitu. Jadi kita bisa book kelas itu, eee, dari jauh-jauh hari gitu kan, nanti walaupun itu online. Nah biasanya kemarin tuh aku sempet tuh cobain juga nih writing class. Jadi writing class itu, eee, dia itu misalnya aku kan pengen tahu nih, gimana tadi nulis yang bener gitu, yang agak ini untuk improve. Aku kayak misalnya ada, oke aku siapin satu tulisan, nanti aku submit duluan sebelum itu nanti dia koreksi. Nanti pas kelas itu ada dia dia sifatnya yang personal ya, cuman 2 orang begitu sama tutornya, satu dijelasin, "Oh kamu, harusnya nulis ini dulu, main idea dulu, sporting," kayak gitu-gitu. "Oh kamu harus gini gini gini." Jadi kayak gitu-gitu. Jadi banyak sebetulnya, jadi jangan khawatir teman-teman, walaupun kita berbeda begitu kan, cara penulisan berbeda dan lain sebagainya, gitu kan, tapi itu banyak juga supporting, apa ya, sistemnya begitu apa, di luar kelas itu yang mendukung gitu untuk, gimana caranya tuh
secara akademik kita tuh ada improve gitu, begitu. Kemudian selain itu juga ada nah untuk international student di luar negeri jangan khawatir banget gitu kan, jangan khawatir banget begitu kan, apa ya, karena nggak tahu kenapa ya, aku nggak tahu di kampus-kampus lain seperti apa begitu kan, aku ngerasa di kampusku untuk international student itu aku ngerasa kayak dirangkul banget gitu kan. Mungkin awalnya itu aku ikut Zoom ini English Club. Jadi English Club itu aku seminggu sekali itu aku ada, ikut English course gitu. Jadi kayak conversation sama orang-orang tapi di Zoom ya. Orang-orang itu kayak misalnya tentang dia ngasih satu topik atau gitu-gitulah. Selain aku pengen belajar bahasa Inggris speaking juga begitu kan, aku juga pengen dong karena aku juga cuma kelas online, aku juga pengen ada apa ya, ngebikin, koneksi yang lebih ini dan juga pengen pengen maksudnya pengen punya temen gitu loh, kayak gitu. Nah dari English Club itu aku ketemu tuh ada international student yang lain, akhirnya nah aku juga tahu ternyata mereka tuh punya banyak program gitu kan. Nah aku tahu dari situ, kayak misalnya ada buddy scheme deh kalau nggak salah, pokoknya 1 minggu sekali bisa conversation dengan orang lokal, terus, banyaklah kayak gitu. Nah, sebetulnya pas aku cerita-cerita begitu kan, tanya-tanya, mereka itu juga, pasti mungkin di kampus lain pasti ada juga sih. Karena pas aku tanya, ternyata itu orang-orang yang aktif di situ, mereka itu ternyata volunteer begitu kan. Volunteer yang dari church gitu kan, ada yang tapi mereka terorganisir ya, mereka ada pusatnya juga kayaknya di England, tapi aku nggak tahu di mana begitu. Cuman ya gitu di kampusku ini juga ada juga dan itu sangat sangat-sangat sekali support gitu dan aku seneng banget sih sumpah sih kayak gitu, seneng seneng banget lah pokoknya gitu. Terus ada juga kayak English Club yang aku mention tadi ya. Nah, dari English ini pertama ya biasa ya, kayak registrasi dulu, kayak ngobrol dulu nih kayak sama yang khusus Inggrisnya di kampus itu, kayak kamu kayak tujuannya mau apa, ikut ini, akhirnya tapi santai gitu dan akhirnya, oh ya seminggu sekali ini. Jadi ya sebenarnya menyesuaikan aja mungkin teman-teman nanti ya. Jadi kalau misalnya ada mata kuliah kalau lagi nggak sibuk banget, itu bisa masuk ke situ gitu kan, ke Zoom. Jadi mereka kan kalau kita udah registrasi pasti ngasih link ya ke email yang tadi itu. Jadi pasti dikasih tahu gitu kan perkembangan kegiatannya begitu. Selain itu ada sports juga. Nah, yang aku bilang tadi waktu lockdown itu masih tutup sih, masih tutup gitu kan. Jadi nggak buka sih, cuman ya jadi belum buka begitu kan, jadi, eee, aku inget deh kayaknya waktu buka itu pas, eee, kayaknya bulan puasa gitu deh, kayaknya udah mulai aku nggak tahu kayak sport tuh udah mulai buka itu pun dibatasi begitu dan itu kayak book-nya juga ke banyak orang terus jadi kayak, harus dari jauh-jauh hari gitu kan, dan advance. Jadi kayak iya, kalau mau ikut sport kayak gitu tuh, jadi banyak fasilitas sportnya gitu kan. Terus oh iya, dan di sini ada tuh di kampusku, kayaknya pasti kampus-kampus lain juga, ada mental health support gitu. Teman-teman gitu kan yang aku tahu gitu di UK itu sangat sekali concern dengan isu mental health gitu kan, mental health issue sangat sekali concern. Jadi nih, waktu aku kampus, setiap sudut kampus itu, setiap sudut kampus pasti tuh ada tuh paper-paper itu kan di mana-mana. Kayak misalnya mau ke toilet, itu di pintu masuknya itu pasti ada tuh paper-nya tuh. Ada tuh langsung tulisan ya, kalau kamu ngerasa lonely, ngerasa nggak baik-baik saja lah intinya, hubungi ini. Terus kalau ke toilet, masuk toilet udah tutup pintu pasti ada lagi kayak gitu. Jadi tuh kayak sangat sangat sekali concern dengan, isu mental health gitu kan. Karena apa ya, mereka tahu lah ya karena banyak international student juga begitu kan, banyak apa ya, itu sangat 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 penting sekali gitu. Bahkan mereka itu menyiapkan ini di ya, aku pasti mungkin di kampus lain juga kayak gitu. Di itu mereka menyediakan kayak satu kayak untuk orang kayak psikiater gitu ya, khusus untuk konsultasi begitu kan, yang bisa student itu book gitu kan. Bisa student itu book, jadi kalau misalnya bener-bener pengen cerita banget kayak atau pengen gimana nggak tahu lagi nggak baik-baik aja gitu tuh, itu bisa book. Nah, mereka itu biasanya kayak ngasih advice gitu kayak, "Oh, ini," pasti kayak ngedengerin kayak gitu, ngasih advice kayak gitu-gitu, ngedengerin yang
apa permasalahan kita, terus kayak ngasih advice kayak kita harusnya gimana, kayak gitu yang berhubungan dengan itu. Itu lebih ke ini ya, personal life atau ya tapi yang hubungannya atau misalnya ngeganggu dengan akademik kan ibaratnya kalau, apa ya, kita secara mental down gitu kan otomatis kan akademik juga akan ngaruh ya, gitu kan, ngaruh ke performance itu. Jadi itu mereka sediakan itu untuk support itu, gitu. Jadi ini sangat-sangat bagus banget sih, kayak aku kayak sangat appreciate banget gitu kan. Gitu, jadi gimana ya, karena aku kan kebetulan tinggal di Scotland juga kan itu di jadi menurutku nggak tahu kenapa, jadi aku maksudnya kayak aku bandingkan misalnya dengan London gitu kan, Scotland kayak orang-orang lokalnya juga lebih ramah banget gitu loh. Jadi lebih, apa ya, kalau orang-orang bilang sih, kalau teman-teman orang bilang tuh kayak Solo kayak gitu-gitu sampai bilang kayak itu, kayak kayak saking mungkin ramah kayak gitu, ramah-ramah gitu orangnya. Termasuk waktu di environment dunia di perkuliahan juga ya, orang-orangnya tuh kayak kayak ramah-ramah banget gitu, kayak jangankan itu ya, kayak gimana ya, kayak aku kan waktu kayak mau ke library misalnya dari Alkom itu kan, 30 menit jalan ya, jalan kaki. Jadi sepanjang jalan setiap ketemu orang pasti gitu disapa, ya senyum, "Good morning," kayak gitu-gitu, kayak gitu banget gitu. Berbeda halnya ketika aku pas di England gitu, ya aku jalan ini jarang gitu ada yang nyapa kayak gitu. Mungkin berbeda ya. Jadi kayak nggak tahu, kayak lebih enak aja sih gitu kemarin, itu terkait mental health support-nya juga bagus gitu. Nah gimana nih untuk supporting, hal lain nih untuk health service. Nah, kemarin aku kayak di kampus itu nah tiap-tiap kampus pasti ada juga sih kayak kliniknya gitu. Di Untirta juga ada ya, kayak kliniknya kayak gitu-gitu. Nah, di sini di kampus itu juga ada begitu. Jadi teman-teman jangan khawatir begitu ketika teman-teman ada problem. Aku kan, kemarin ada sempet problem juga ya waktu skin problem itu gitu. Walaupun lockdown mereka tetap, apa ya, fasilitasnya itu mendukung gitu kan. Jadi video call atau mereka punya sistem sendiri lah begitu. Dan gitu, nggak apa, dan nggak takut bayar lagi sih kemarin, karena walaupun konsultasi gitu-gitu kan itu kampus ya, dan selain itu kampus juga, aku kan udah bayar kayak, asuransi kesehatan juga di visa itu kan udah include gitu-gitu. Jadi kemarin itu kayak nggak mesti bayar dan lain-lain sih gitu, obatnya atau untuk krim, alergi gitu kan. Jadi kemarin enggak mesti bayar gitu, berbeda tapi itu di ini ya, di Scotland aku waktu di Stirling kemarin. Tapi berbeda halnya mungkin di England ya, nggak tahu kenapa, aku waktu ke England itu, jadi sempet inilah, kayak alergi di tangan gitu, sempet ini ke dokter gitu kan. Tapi ini mungkin nggak tahu juga ya, statusnya juga udah bukan student gitu kan. Tapi mereka itu cover untuk konsultasi, tapi untuk obat-obatnya gitu prescription-nya itu bayar, begitu. Nah kemarin sih aku waktu jadi teman-teman jangan khawatir ya, mudah-mudahan sih sehat-sehat terus ya. Jadi jangan khawatir lah kalau misalnya ada apa-apa gitu kan. Kalau cuman mau ini obat doang juga bisa ke apa, kayak klinik kampus itu. Ya di aku kemarin itu kayak medical center-nya itu kayak gitu. Jadi, lebih apa ya, efisien juga begitu, lebih mendukung lah begitu. Jadi enak banget gitu kan support-nya begitu. Mungkin pengalaman aku kemarin di itu, kuliah kuliah di Stirling begitulah. Jadi, sejauh itu. Jadi teman-teman untuk teman-teman di sini gitu kan, bagi siapa saja yang memang gitu kan, ada desire untuk, perkuliahan, ayo gitu kan, persiapkan dari sekarang. Dan bagi teman-teman yang belum ada keinginan atau desire untuk kuliah juga ya semoga dengan adanya ini gitu kan, sharing session ini adalah muncul gitu kan desire-desire ataupun kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan, sekedar sharing aja ya, begitu teman-teman. Nah sebenarnya aku kan kemarin ini ya, ada juga ya yang nanya ya, sempat kayak, "Mbak Nurul, gimana gitu kan di Stirling University Stirling itu, sangat welcome tidak gitu dengan Asia, orang-orang Asia gitu?" Sejauh ini begitu kan, sangat-sangat sekali welcome gitu yang aku bilang tadi ya, sangat sekali welcome dan sangat sekali ramah begitu kan. Dan, jadi kan aku memang kuliah di Stirling itu kan kota kecil, yang memang dia itu kan
sebetulnya kota wisata juga sih, karena kan dia ada castle-castle gitu ya. Maksudnya untuk di city center itu ada castle, Stirling Castle. Itu kan kalau teman-teman Google misalnya kan tempat di Scotland untuk turis attraction itu pasti salah satunya Stirling gitu kan. Jadi karena dia secara historis begitu kan, adalah kayak gitu. Jadi ada castle-nya begitu kan, ada bridge kan di apa sih, di city center gitu yang memang terkenal gitu secara historis. Jadi itu kenapa, bagus dan apa ya, dan dia welcome juga gitu dengan penduduk apa ya, internasional gitu. Apalagi Asia ya sama aja gitu kan, sangat-sangat sekali welcome dan ramah gitu kan. Nah kemarin ada juga tuh sempat yang nanya, biaya kuliah biaya kuliah, apa, istilahnya tuh living cost ya, living cost tuh mahal banget gak sih di situ gitu kan living cost-nya. Nah, sepanjang aku yang sebenarnya sebelum ini ya, sebelum krisis ya kemarin itu, ya sebenarnya lebih make sense sih di Stirling itu walaupun sebenarnya karena kota ini ya, jadi kalau dibanding kota-kota kayak lebih besar kayak Edinburgh itu kan dekat Edinburgh, itu jelas itu lebih murah dong kalau Stirling itu. Nah, tapi karena kota wisata ada beberapa aspek yang justru dari kota lain tuh ada yang lebih mahal juga gitu. Kadang akomodasi kalau dibanding Aberdeen misalnya, kota Aberdeen di Scotland dia Stirling lebih mahal. Kalau kota Aberdeen tuh, kemarin tuh nenek temanku tuh dia lebih sangat murah gitu kan living cost-nya juga begitu. Nah gitu, secara environment, di kampusku itu kemarin sangat mendukung gitu, karena lebih everywhere is nature gitu kan, kayak lebih nature banget gitu, kayak mendukung banget. Karena mungkin aku lebih suka yang kampung-kampung gitu ya, dari kampung gitu kan. Jadi lebih suka yang peaceful kayak gitu untuk belajar sangat mendukung. Jadi aku kalau pusing mumet gitu kan banyak tugas, ya aku tinggal jogging, ya aku tinggal buka jendela, menghirup udara segar begitu kan. Jadi begitu. Jadi sangat support banget sih kemarin itu. Jadi, begitu ya teman-teman. Jadi aku kembalikan lagi ke Mbak Siti Zulaiha, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nurul Fadilah, keren banget tadi sharingnya. Dan di sini saya pribadi juga termotivasi gitu kayak untuk bisa jika ada kesempatan gitu ingin berkuliah ke luar negeri. Nah mungkin teman-teman di sini juga ada yang berkeinginan juga gitu kan dan masih banyak pertanyaan yang mungkin ingin tahu lebih jauh lagi gitu kan tentang bagaimana kiat-kiat untuk kuliah di luar negeri. Nah, untuk selanjutnya itu acara Q&A and discussion. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya buka termin 1 untuk 3 penanya, silahkan. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya ya pada ini Ya mungkin silakan. Mbak Siti ya, Mbak Nurul ya. Jadi saya kan masih problem di bahasa Inggrisnya itu. Coba ini pengalaman Mbak Nurul ini ya, gimana cara meningkatkan English proficiency-nya itu gitu ya. Sebetulnya saya zero banget bahasa Inggris, tapi saya ingin meningkat. Gimana ya pengalaman Mbak Nurul itu ya, ketika di sana gitu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan satu lagi saya di sana itu gimana publikasinya itu? Ada requirement nggak? Ada record nggak itu untuk master gitu ya? Publikasinya gitu ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penanya pertama. Bagaimana Kak Nurul mau dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya? Langsung dijawab juga nggak apa-apa sih. Jadi Kak, mungkin langsung jawab aja ya. Tadi Pak Muhtar ini pertanyaannya. Ini menarik sekali pertanyaannya karena itu justru problem yang awal yang saya benar-benar apa ya alami juga begitu Pak. Maksudnya itu terkait English ya. Jadi gimana cara ningkatin English apa ya skill ya? Karena mungkin kan mungkin beberapa dari kita yang bukan jurusan bahasa Inggris atau memang dari dulu kayak aku nih misalnya aku juga dulu tuh kayak jujur aku dulu nggak suka bahasa Inggris. Aku nggak suka bahasa Inggris kayak apa sih gitu kan. Aku jujur dulu nggak suka bahasa Inggris, tapi yang bukan yang fanatik banget juga sih, maksudnya yang nggak suka untuk menekuni belajar kayak gitu-gitu. Aku bukan tipikal yang dulu kayak nggak suka kayak tapi ada satu momen di mana aku kayak mikir gitu, "Wah, kayaknya aku harus belajar mencintai bahasa Inggris," gitu kan. Ada satu waktu di mana
eee, aku sadar gitu, "Oh dulu tuh ternyata aku nggak suka banget," gitu. Akhirnya aku, memutuskan diri untuk suka gitu, kayak gitu. Jadi pertama-tama bilang ke diri aku, "Oh oke, aku harus jadi kayak awal mungkin "Oh aku harus belajar bahasa Inggris," tapi kayak, "Oh aku harus mencintai untuk belajar ini," gitu. Mungkin, kalau untuk ada dasar itu gitu kan, jadi apapun kesulitannya gitu kayak jadi ya udah tetap aja gitu, tetap keep going gitu. Nah, jadi kemarin tuh waktu pengalamanku ningkatin bahasa Inggris, jadi aku ikut, intense course gitu. Cuman itu tadi yang aku bilang karena aku belum begitu, apa ya, mencintai banget gitu. Jadi agak karena hatiku belum begitu menerima gitu kan, jadi itu agak nggak begitu smoothly gitu kan, agak-agak struggling di awal. Tapi demi waktu itu aku tahu gitu, oh ternyata aku lebih lebih akhirnya hati aku lebih menerima untuk belajar ini, dan aku lebih enjoy gitu. Nah justru pas aku udah masuk kerja, aku justru lebih fleksibel tuh, walaupun aku sambil kerja, justru aku lebih kayak kalau sehari nggak belajar bahasa Inggris tuh kurang gitu. Jadi tuh aku dimunculkan dari habits gitu. Jadi kan kalau TOEFL itu kan cuman apa ya, reading sama tadi aku bilang ya, reading sama listening cuman kadang kita bisa A, B, C, D aja puter-puter bisa ini kan gitu kan. Itu kan kalau IELTS tuh enggak gitu kan. Kalau IELTS tuh, dia ada, kompetensi yang writing sama speaking tadi. Jadi 4 aspek itu aku, biasakan dalam kehidupanku sehari-hari. Misalnya, untuk reading. Jadi reading itu sehari minimal gitu. Aku, walaupun dengan kegiatan aktivitas lain gitu kan, aku ini, apa, bisa sambil baca berita bahasa Inggris gitu, berita bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak munculin jadi pertama-tama kayak aku tuh nggak mikir, kayak substansialnya apa, yang penting aku baca, oh kayak berusaha, oke oke ini ngomongin ini gitu kan. Tapi lama-lama karena kebiasaan jadi kayak pas baca tuh nggak mikir berat gitu loh. Pas baca, oh kayak ngalir sini, oh gini gini gini. Walaupun kita juga awalnya yang nggak tahu vocabnya satu-satu, nggak tahu semuanya, maksudnya nggak full semuanya sama tahu gitu kan. Tapi lama-kelamaan, dengan kebiasaan itu kayak muncul sense sendiri gitu kan. Itu dari aspek reading. Nah, kalau aspek listening ini hal yang aku suka sih. Jadi listening itu jadi waktu itu kan jadi aku dari rumah ke tempat kerja, aku di kereta. Aku dengerin headset sambil dengerin podcast. Podcast-nya misalnya bahasa Inggris ya, bukan podcast tentang kisah cinta apa gitu kan dengan bahasa Indonesia, enggak gitu. Jadi maksudnya podcast yang bahasa Inggris gitu. Nah kemarin tuh aku sempet jadi untuk, apa ya, menumbuhkan sense aku biar suka banget gitu, aku cari satu orang yang aku suka gitu cara dia ngomong. Kemarin tuh aku, jadi ada tuh satu speaker, dia tuh dari US tuh, nah dia, JCT kalau teman-teman tahu. Aku suka banget tuh cara dia ngomong cepet tapi apa ya, pronounce-nya bagus kayak gitu. Jadi akhirnya aku dengerin podcast-nya dia terus gitu kan. Dan dari situ aku imitate juga cara dia ngomong, itu kayak impact-nya ke speaking juga ya. Begitu. Jadi, itu dari listening ya. Jadi aku dengerin podcast, terus kadang sambil di kamar juga sambil beberes atau di rumah sambil ngapain gitu, aku dengerin radio. Dan radio itu awal-awal tuh, kayak radio ini ya, mungkin, Pak Muhtar bisa download tuh kayak atau radio UK itu bisa download, itu dengerin aja entah sambil ngapain, nanti ngemunculin sound sendiri gitu untuk listening itu gitu. Entah dia ngomongin apa, walaupun apa gitu, tinggal, didengerin aja. Awal-awal pas jujur sih awal pas jujur, awal dengerin itu kayak, "Aduh ngomongin apa sih?" Tapi lama-lama tuh kayak, "Oh iya ya," gitu kan, nggak usah mikir berat lagi sama ini ngomongin ini. Jadi kayak, apa ya, hari demi hari tuh kayak, prosesnya, progresnya ternyata ada gitu, improvement-nya tuh ada gitu, jadi dari habit. Begitupun kan ketika listening itu kan untuk IELTS itu kan ya jadi kan, ya saran aku sih kalau IELTS ya, kalau mau ambil IELTS itu kan radio UK sih, karena kan dia British ya, aksennya juga gitu. Terus, untuk writing, nah ini banyak banget kok untuk writing ini, banyak banget kok di online gitu kan, di Google. Kalau misalnya teman-teman atau Pak Muhtar ini
type up gitu kan di Google itu, IELTS online ya kalau nggak salah. Itu banyak banget, kayak misalnya contoh writing kayak gimana, kemudian, kayak untuk kayak banyaklah, kayak kayak dia tipe-tipe soalnya tuh seperti apa, begitu ya. Cuma itu sih kalau saran aku sih, kalau bisa dimunculkan habits dulu gitu. Misalnya, dari kesukaan itu nanti muncul habit, ketika udah suka ya enjoy aja gitu ngejalaninnya. Jadi nggak kerasa, nggak apa ya, nggak jadi beban gitu sehari-hari. Jadi bukan kayak, oh misalnya sehari aku belum ini nih, kayak jadi beban kayak gitu. Enggak, justru kalau nggak ngelakuin itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi akhirnya itu lama-lama tuh bakal, enak banget sih jadi, lebih improve kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih kalau untuk munculin, habits ya untuk, English. Jadi dia kan lebih ini ya, lebih IELTS itu kan yang aku bilang itu lebih komprehensif. Jadi itu bukan menakar dari apa ya, kalau ya TOEFL itu kan yang tadi ABCD itu, jadi dia kan ada yang feel emang, apa ya, ada sesuatu yang gap yang kita harus fill misalnya, kalau reading kayak gitu-gitu kan, itu kan sebenarnya udah bener-bener komprehensif gitu. Jadi saran aku sih itu yang munculin yang maksudnya, apa ya, mulai untuk dari habit sehari-hari dulu dan itu pun menurutku butuh konsistensi sih. Jadi nggak bisa juga gini, kayak kita cuma belajar bahasa Inggris, munculin habit ini cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Eee, aku garansi sih gitu kan, karena aku sering ngalamin juga. Kalau aku stop gitu, seminggu aja nggak belajar atau misalnya nggak ngelakuin hal-hal habit tadi, itu kayak misalnya contoh speaking lah, aku nggak speaking misalnya. Nah, pas minggu kemudian nggak ngeluarin pas speaking itu kayak, kok berat banget gitu kan. Jadinya tuh kayak itu tuh sesuatu yang udah kebiasaan gitu, gitu sih. Nah kalau belajar speaking itu, eee, kalau mungkin dari dasar dulu kalau misalnya mau tahu pronounce-nya dulu, mungkin teman-teman bisa lihat dari apa ya, cara, orang native itu pronounce kayak gimana begitu, bisa kayak di-observe tuh mereka kayak gimana. Bisa juga kayak setelah itu teman-teman latihan record sendiri gitu kan 2 menit, ngejelasin apa gitu kan. Misalnya di IELTS itu kan, untuk speaking kan ada 3 part kalau nggak salah kan. Jadi part pertama itu mereka ya dia kan wawancara secara langsung kan. Jadi part pertama itu dia ngejelasinnya sehari-hari kayak gitu-gitu. Part kedua tuh kita kalau nggak salah ya kayak kita tuh kayak telling something, kita kasih topik deh kalau nggak salah part 2 itu, ngomong berapa menit gitu kan. Part 3 itu kayaknya lebih agak challenging dikit gitu kalau nggak salah ya. Jadi tuh ya aku sih kemarin latihannya untuk speaking itu ya ngomong, banyak-banyak ngomong bahasa Inggris, nggak mesti langsung ngomong ke orang gitu. Kalau belum confidence gitu kan, bisa record sendiri berapa menit gitu kan, ngejelasin, misalnya keadaan apa, atau misalnya mau lebih spesifik, satu topik per hari ngomongin apa dan di-record. Nah, setelah di-record, kita bisa dengerin sendiri nih, suara kita lagi ngomong tuh kayak gimana. Terus kita bisa koreksi sendiri, itu menurut aku sih, kemarin itu yang lebih kerasa sih untuk speaking itu, kayak kita bisa koreksi diri sendiri, "Oh kesalahan aku ini, oh oh jadi aku grammar-nya salah ini," gitu kan. "Oh aku, pronounce-nya harusnya ini." Jadi pas didengerin lagi tahu, akhirnya pas udah didengar lagi, aku record lagi, kayak gitu aja terus, kayak gitu. Jadi maksudnya dari kegiatan-kegiatan yang konsisten itu, berulang-ulang itu, justru itu yang sebetulnya akan bikin improvement gitu. Saran aku sih tiap harinya gitu. Ya jadi dari itu reading, listening, terus speaking, writing, kayak gitu-gitu sih. Itu untuk English ya, English skill ya. Kemudian untuk publikasi ya, eee, sepengalaman aku gitu untuk S2 ini, aku tidak diwajibkan untuk di sini ya, aku untuk di UK itu aku tidak diwajibkan untuk publikasi begitu. Jadi esai-esai yang aku tulis, esai-esai yang aku kerjakan cuma di-submit dan dibaca, misalnya dikoreksi sama dosennya atau sama, pihak lain begitu kan, tetapi tidak dipublikasi begitu sepanjang yang aku tahu gitu. Berbeda mungkin ya dengan halnya dengan yang PhD, aku sebenarnya nggak begitu tahu, cuman kemarin itu, aku sempet cerita juga, tapi ini masih PhD ongoing ya, belum selesai. Kemarin tuh ada yang PhD juga, dia tuh kayaknya sih nggak terlalu demand on
publikasi ya untuk di PhD di UK, berbeda mungkin halnya dengan di Belanda. Kemarin aku cerita-cerita tuh sama Ibu Eva ya. Jadi Ibu Eva dosen Fakultas Hukum juga gitu kan. Ternyata pas aku bandingkan PhD di Belanda itu Eee, banyak gitu untuk requirement untuk banyak publikasi gitu ya, terutama untuk PhD aku belum tahu juga sih, untuk S2 kayaknya nggak juga sih. Eee, ya jadi S3-nya itu di PhD di Belanda itu, ini jadi banyak untuk publikasi karena ini ya sebetulnya kan sekarang ini UK ini kan udah Brexit ya, udah keluar ya dari Europe, jadi udah UK gitu kan. Jadi benar-benar, ini independen begitu kan. Jadi, kadang ada sistem yang berbeda juga gitu ya. Itu yang, di Belanda itu kayak gitu kan. Terus tapi aku tanya sih yang master di Belanda juga, ada yang master di Belanda juga sempat gitu kan, nggak terlalu on demand, publikasi juga sih katanya terkecuali PhD memang katanya banyak, itunya harus publikasi berapa gitu kan, harus ini, itu gitu kan. Kayaknya kalau di UK nggak terlalu yang kayak di, Belanda tadi begitu. Kayaknya sih gitu yang aku tahu ya, gitu. Terima kasih Kak Nurul atas jawabannya. Bagaimana Pak Mukhtar, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, cukup. Saya terima kasih ya pada Mbak Nurul ya. Terima sangat bagus. Saya tahu gitu, paham. Makasih gitu atas apa informasinya bahwa kita harus apa habit dan mencintai gitu ya. Jangan terpaksa Betul gitu betul. ya. Ini Iya, terima kadang kasih kalau kalau Mbak gitu, kalau Mbak Nurul. dipaksain tuh kayak makin susah, akhirnya stres gitu. Aku Betul. dulu Jadi gitu sih. kita pressure nantinya ya. Jadi stres Mhm. nantinya itu ya. Terima kasih Mbak Nurul ya. Terima kasih kembali. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi. Boleh, Ya, atau moderator? aman. Ya, baik. Izin Kak Nurul. Saya izin bertanya untuk beasiswanya sendiri kemarin di sana bagaimana kayak apakah menggunakan LPDP atau beasiswa dari yang lainnya, dan jika memang LPDP prosedurnya ataupun syarat-syarat tadi Kakak sempat menjelaskan tentang LOA dan juga ada recommendation letter ya. Dan saya ingin bertanya lebih kayak ke gimana wawancaranya sama untuk motivation letternya Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Fatur. Mungkin selanjutnya langsung bisa dijawab saja oleh Kak Nurul. Ya aku langsung jawab ya. Jadi memang, kemarin itu kan aku, disponsorin juga ya, beasiswa juga, maksudnya nggak yang pure self funded gitu. Jadi aku beasiswa dari Kemendikbud, cuman bukan LPDP gitu. Tapi aku sempat juga apply LPDP. Sebenarnya banyak banget kan beasiswa di Indonesia itu gitu kan, bukan cuma LPDP atau dari Kemendikbud doang gitu, banyak banget sebenarnya. Tetapi memang, eee apa ya, teman-teman, kemarin aku tahu sih ya maksudnya bukan cuma di Indo doang gitu kan, di sini juga. Mungkin nggak tahu ya teman-teman udah tahu belum, jadi di sini tuh ada namanya Chevening juga gitu. Chevening itu, jadi beasiswa khusus untuk di UK gitu Chevening. Jadi dari pemerintahan UK bukan dari pemerintahan Indo. Nah itu kemarin aku dari Kemendikbud bukan LPDP. Nah, sebenarnya untuk tahap seleksinya sih kayak biasa sih sebenarnya kayak LPDP ya. Maksudnya kayak kita administrasi begitu, wawancara gitu kan. Tapi kita juga bikin esai dulu begitu kan. Nah, cuman yang aku ini sih, biasanya itu kalau esai itu, kita tuh aku kemarin kayak dihubung-hubungin aja sih, maksudnya tuh mereka kan pasti nyari orang yang mau ke luar negeri itu kan kayak mau ngapain gitu kan, mau ngambil jurusan apa, terus emang ke depannya mau ngapain, kayak gitu. Jadi kayak bikin relation aja sih, kayak misalnya aku ngambil, jurusan ini, nah ke depannya tuh mau kayak gimana. Terus kayak misalnya, dihubungkan aku sih kemarin dihubungkan dengan ini sih ya, maksudnya tempat kerjaku gitu kan. Jadi, yang aku lakukan dan, keterkaitannya dan kayak ini kayaknya ada satu aspek yang kurang dan kayaknya aku harus kuliah lagi gitu. Jadi aku, kayak gitu tuh, maksudnya kayak substansinya lebih ke arah situ sih untuk esainya begitu kan. Terus untuk wawancaranya ya sebenarnya wawancara itu kayak, lebih apa ya, konfirmasi sih, kayak kayak konsistensi kita dari esai itu, kayak gitu sih. Nah gitu untuk, tapi sekarang banyak juga ya, maksudnya LPDP juga kayak teman-teman, banyak juga kayak misalnya
kalau teman-teman santri aja misalnya udah bisa langsung daftar, atau teman-teman yang misalnya bidik misi aja S1-nya itu, ada kayak beasiswa afirmasi deh kalau nggak salah namanya tuh, untuk S2. Itu banyak banget gitu kesempatannya. Nah, tapi memang jadi harus dipisahkan ya, jadi harus dipisahkan antara, LOE dengan beasiswa gitu. Kalau LOE itu kan hubungannya dengan kampus ya. Jadi kalau beasiswa itu kan hubungannya kita dengan situasi pendanaan kita gitu kan, entah mau self-funded atau mau disponsorin orang gitu kan. Nah, jadi bukan berarti kalau kita itu nggak dapat beasiswa, bukan berarti kita nggak diterima di kampus itu, enggak juga gitu kan. Jadi LOE itu terpisah gitu, sesuatu yang terpisah dengan, funding gitu kan. Jadi teman-teman kalau udah punya LOE bisa langsung mau kuliah, kalau misalnya mau self-funded bisa langsung kuliah gitu kan. Jadi itu yang titik, beratnya yang harus dipisahkan ya. Jadi kalau LOE ini, sifatnya itu terpisah. Nah, tetapi memang ada beberapa, beasiswa ya, pihak beasiswa di Indonesia yang dia itu tuh kayak require gitu, yang udah punya LOE, tapi kebanyakan kalau kayak LPDP kayak gitu kan, ini ya, dia ada yang require LOE, ada yang enggak kan. Setahu aku ya, tapi aku nggak tahu ya perubahannya ya, itu kan udah dulu banget. Setahu aku tuh ada dia yang mewajibkan udah punya LOE, ada yang maksudnya kayaknya LOE itu nggak jadi wajib deh, jadi bisa ya, bisa enggak gitu. Tapi ada yang mewajibkan juga, kayak misalnya yang aku mention tadi, Chevening, terus ada juga untuk beasiswa yang di Europe tuh, Tulip deh, kalau nggak salah Tulip, atau apa, dia mewajibkan kalau kita udah punya LOE. Jadi kalau lebih baik sih, maksudnya teman-teman kalau emang chance-nya itu gitu, lebih lebih banyak kalau kita udah punya LOE, gitu. Jadi saranku sih itu kalau misalnya udah ada desire gitu kan dari awal, "Oh, aku pengen kuliah luar negeri." Kalau bisa sih cari kampus dulu, yang mana yang diminati, kemudian, cari tahu persyaratannya apa, kalau misalnya tadi kurangnya di bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris yang di-fill gitu, yang di-improve begitu kan, supaya dapetin IELTS kalau misalnya memang mau ke, sini ya, ke UK atau ke Europe gitu kan. Terus, kalau misalnya ada yang lain yang harus penuhin ya dipenuhin begitu. Jadi begitu sih. Oke, mungkin terima kasih Kak Nurul atas jawabannya. Fatur, apakah cukup dengan jawabannya? Ya, cukup teman. Tadi kakak menjelaskan bahwa kakak beasiswa Kemdikbud kayak itu beasiswanya seperti apa dan juga apakah ada beasiswa lokal kak? Kalau di Aceh sendiri ketika saya kemarin pertukaran ada beasiswa lokal dan beberapa dosennya pun kuliah di Manchester dengan beasiswa lokal dari pemerintahan Aceh. Apakah di Banten sendiri ada atau gimana kayak? Nah, jadi kemarin itu aku tuh, pakai beasiswa dari Kemendikbud dari BU, tapi dia itu cover tuition fee aku, kemudian dia cover living cost aku, cuman dia nggak cover kalau LPDP kan di-cover semua ya, untuk kayak kita terbang ke sini bolak-balik semuanya tuh di-cover, tapi itu enggak gitu. Jadi sebenarnya apa ya, nggak full kayak LPDP banget gitu kan. LPDP kan semuanya termasuk kalau temen aku ya ada juga yang LPDP tuh, dia tuh bahkan kayak untuk pesawat pulangnya aja tuh di-cover gitu kan. Jadi bukan cuma pesawat berangkat, tapi pesawat pulangnya juga di-cover begitu. Terus terkait beasiswa lokal ya, aku kurang paham sih beasiswa lokal itu, tapi memang, kayaknya banyak juga kayaknya di kampusku ada juga deh orang Aceh, tapi maksudnya sempat denger juga mungkin, ada juga kali ya yang lokal kayak gitu, bisa jadi gitu. Cuman aku memang nggak terlalu, tahu banget sih begitu. Cuma pasti kalau mungkin Fatur bisa lebih browsing-browsing lagi gitu kan, atau lebih observe lagi gitu kan untuk beasiswa lokal ini gitu, gitu sih. Oke, bagaimana Fatur? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Kak Nurul Fadilah juga. Terima kasih. Terima kasih Fatur pertanyaannya. Oke, karena waktu sudah lalu ya, kita mau tidak mau harus mengakhiri sesi diskusi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sertifikat presentation kepada Kak Nurul. Dipersilakan, host. Sebelum lanjut dengan penyerahan sertifikat, sekali lagi saya berterima kasih sekali kepada Pak Dekan Fakultas Hukum ya, Pak Dr. Agus Prihartono untuk kolaborasi yang luar biasa hari ini antara International Office dengan Fakultas Hukum. Kemudian wabil khusus ini sebelum ke Nurul ya, Ibu Iko Matusniah nih
Ibu Dokter yang luar biasa sudah memfasilitasi kegiatan kita di hari ini, Mbak Siti Joleha ya, terima kasih. Dan ini yang paling penting nih, terima kasih kami kepada Nurul ya. Saya rasanya baru kemarin ketemu Nurul di sini ya, di Untirta. Ternyata kita sudah lebih dari setahun ya Nurul ya, dan Nurul sudah selesai juga di program S2-nya. Jadi saya masih ingat sekali Nurul yang saat itu antara berangkat dan tidak ya, tapi saya bilang Scotland itu cantiknya melebihi apa ya, saya juga nggak bisa membandingkan dengan yang lain, karena saking beautiful, cantik sekali itu kota-kota di Scotland-nya, termasuk Stirling. Dan alhamdulillah Nurul sudah dengan cerita sukses, dan hari ini Nurul sudah membuktikan keberhasilannya bahwa belajar di luar negeri itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan ya. Jadi kalau Nurul saja bisa, artinya yang lain adik-adik kelasnya, terutama mungkin yang ada di Fakultas Hukum dan kebetulan hari ini hadir di kegiatan ini, Anda juga berarti akan sangat bisa ya untuk seperti Kak Nurul. Dan kami selaku orang tua ya, dosen di Untirta secara umum, kemudian khususnya mungkin dosen-dosen di Fakultas Hukum, pasti Nurul adalah ikon kebanggaan. Ya, jadi Nurul sudah membuktikan bahwa alumni Untirta itu sangat luar biasa, dan sekali lagi keberhasilan Nurul menyelesaikan studi di Stirling itu adalah sebuah prestasi ya, tidak hanya untuk Nurul tapi juga untuk Untirta, bahkan mungkin untuk Indonesia ya. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Nurul, sekali lagi selamat untuk keberhasilan Nurul menyelesaikan studi. Mudah-mudahan nanti ada dukungan lagi dalam bentuk beasiswa untuk Nurul bisa studi lanjut S3 ya. Kami doakan dari sini untuk Nurul. Kemudian ini hadiah kecil-kecilan dari kami, sertifikat. Mudah-mudahan nanti berguna, tidak hanya untuk Nurul sebagai ini ya, part of the memory of the day untuk hari ini, tapi juga sesuatu yang akan membuat Nurul semakin termotivasi untuk bisa lebih baik dan berkontribusi pada Indonesia ya. Sekali lagi terima kasih, mohon diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wadek juga ya. Oh iya, ada Bu Rena ya. Ini wajib ditodong. Halo, ini untuk menyampaikan ini tentang penutup juga loh. Halo Nurul. Halo Bu Rena. Ya ampun, ini salah satu dosen favorit saya ini. Kelihatan. Ya. Tapi tidak dalam bahasa Inggris ya. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin selanjutnya untuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh buka kameranya, mohon dibantu untuk penting nih foto bersama. Ya, hitung ya, slide ada 2 slide. Terima kasih ini atas kontribusi luar biasanya khususnya dari Fakultas Hukum Untirta dan alumninya, dan juga ini Pak Ketua IO yang sudah membridging kerjasama event internasional Fakultas Hukum Untirta. Kemudian ini apresiasi untuk Nurul. Mungkin kita foto bersama mulai dari slide pertama ya. Terima kasih banyak untuk partisipan seluruhnya, dan salam hormat untuk Pak Dekan. Semoga kolaborasi selanjutnya Pak Dekan dengan Fakultas Hukum Untirta insya Allah berlanjut dengan International Office. Ya, siap. Siap. Di bawah PIC luar biasa Bu Wadek 3, Bu Rena. Oke, acara hari ini kita nyatakan selesai. Terima kasih banyak Nurul, sukses selalu, dan untuk kawan-kawan semua juga sukses selalu. Insya Allah ketemu di event International Office berikutnya, khususnya untuk Fakultas Hukum Untirta. Ya, terima kasih juga teman-teman semua. Sukses.